kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah senang sekali kami dari Kampung Hening bisa bersama dengan kakak-kakak dan bapak ibu yang sudah bergabung pagi hari ini di weekend spesial kita hari ini ya. Alhamdulillah kita semuanya sesaat lagi akan bersama di momen spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng, kita akan mendengarkan sharing yang menarik insya Allah. Ibu nah, ini sambil lihat nih di kolom peserta ini ada siapa aja nih ya. Pastinya ini banyak sekali alumni-alumni dari program-programnya Kampung Hening dan juga Academy Trainer kayaknya juga ada ya dan juga kayaknya juga ada teman-teman peserta umum nih. Makanya kita pengen kenalan nih pertama apa siapa aja nih yang sudah hadir dan berasal dari kota mana saja, boleh dong disampaikan nama, kemudian asal kotanya, dan juga salam khas dari daerahnya masing-masing ya. Silahkan nih, kalau saya misalnya dari Bandung, berarti apa ya, kalau Bandung ya, Sampurasun. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kalau yang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, atau mungkin dari Kalimantan, atau Kalimas apa aja boleh ya digunakan. Berbatu dahulu punya itu kita ini akan dan semuanya Mbak Dama, soalnya putus-putus Mbak Dama. Oke, kita coba cek. Sekarang masih masih putus-putus kah, Aman, Mas aman, Dian? aman, aman. Oh, oke, sip. Mungkin ada kendala sinyal nih ya. Oke, sambil saya mungkin bergeser-geser nih ya. Oke, ya, ada yang sudah, oke, putus-putus ya. Siap. Nah, ini ada yang sudah menulis-nulis juga di kolom chat. Izin saya bacakan ya kakak-kakak sekalian sebelum nanti kita berdoa sambil mungkin sambil cek suara saya ya, atau masih terputus-putus atau tidak ya. Mas Dian nanti kalau masih keputus-putus boleh ya kasih apa tanda-tanda ya. Oke, terima kasih yang sudah komen. Ya, kita coba baca yang di kolom chat ada Kak Megawati, Masya Allah ini ada mantan presiden kita nih. Kak Megawati dari Medan, Horas. Wah, Kak Mega, semangat pagi semuanya. Kemudian ada Kak Lian dari Probolinggo. Nah, Probolinggo apa ya salamnya ya? Mungkin Sugeng Enjing gitu ya, masih Jawa ya. Kemudian ada juga Wilujeng Injing dari Teh Dewi di Garut. Masya Allah, ini Teh Dewi alumni sekolah konselor bukan ya? Welcome Teh Dewi ya. Dan juga tadi melihat banyak sekali juga teman-teman alumni program-programnya Kampung Hening. Mudah-mudahan hari ini kita bisa refresh bersama nih ya teman-teman sekalian. Oke, ada Kak Rin dari Payakumbuh. Masya Allah, kalau Payakumbuh apa nih ya sapaannya ya? Boleh nih ya, tuliskan di kolom chat biar kita makin kenal satu sama lain dan makin kita juga bersaudara ya. Nah, oke. Baik, kakak-kakak sekalian, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan suara saya makin lancar. Mudah-mudahan Allah izinkan sinyalnya bagus pagi hari ini di semua tempat, sehingga nanti kita bisa menyimak acaranya dengan baik dan bisa memperoleh aha-aha momen yang banyak sekali dalam hidup kita, yang bisa meningkatkan kualitas keluarga kita tentunya. Ya, berdoa, saya persilakan.
Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih nih. Masya Allah, ini dari Padang ada Kak Rin. Selamat pagi semuanya. Oh, ini bahasa Padang kayak gitu ya, Masya Allah. Ada Kak Dei dari Berau dan ada Bundo Ayu. Masya Allah, mudah-mudahan damai di hati selalu ya Bunda. Ada Kak Siti Asri dari Tangerang juga ya. Masya Allah, senang banget nih makin banyak yang bergabung dan Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian boleh loh diajakin keluarga-keluarga yang lain. Biasanya kan kita punya keluarga besar nih ya di grup WA-nya pasti banyak nih. Ada grup keluarga. Ayo mumpung weekend ya, nggak apa-apa, nggak open camp juga. Silahkan diajak bergabung di acara spesial kita hari ini karena siapa tahu nih kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita cuman jadi perantara aja. Yuk gabung gitu ya. Siapa tahu ini yang sedang dinanti-nantikan oleh keluarga kita, oleh saudara kita supaya dapat enlightenment, dapat pencerahan. Jangan-jangan keluarga mereka lagi ada turbulence-nya. Wah, turbulence itu apa sih Mbak Dama gitu ya? Ada mungkin lagi gonjang-ganjing gitu ya. Ada mungkin suasana yang sedang tidak nyaman di keluarga mereka. Boleh disapa sahabat-sahabatnya gitu ya. Ataupun mungkin keluarga baik-baik aja sih kelihatannya Mbak Dama. Nggak apa-apa gitu. Who knows, ini bisa jadi insight. Dan harapannya tentunya kita bisa saling bergandengan tangan, bisa membantu satu sama lain nih kakak-kakak dan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pagi hari ini tema kita menarik banget nih Bapak Ibu sekalian tentang handling relationship turbulence. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi trauma atas hubungan keluarga yang mungkin ada masalah di masa lalu sehingga bisa menjadi harmonis. Nah, pagi hari ini juga sudah hadir sahabat-sahabat kami di Kampung Hening yang nantinya akan menjadi gestar kita, dari tamu kita gitu ya, guest speaker kita yang luar biasa nih ya, 2 orang wanita yang luar biasa. Tapi sebelum kita nanti berkenalan dan menyapa beliau-beliau, saya pengen juga sharing nih Bapak Ibu, apakah sudah tahu belum ya ada agenda spesial dari Kampung Hening di bulan ini nih. Wah, dan waktunya tinggal sebentar lagi ya, Mbak Yola boleh minta tolong di-share untuk agenda bulan ini yang spesial tentang family. Karena ini yang hadir kayaknya banyak yang dari family ya. Maka izinkan saya, Damayanti, menampilkan satu flyer gitu ya, satu agenda acara kita yang spesial banget kita hadirkan untuk Bapak Ibu, untuk kakak semuanya. Ya, silakan ya Mbak Yola boleh dibantu untuk flyer kegiatan agenda Kampung Hening di bulan ini nih ya. Ada satu event yang menarik banget Bapak Ibu kakak sekalian yang Bapak Ibu boleh nih ya di-save nih, di-capture, di-screenshot atau boleh juga sih kepoin dari IG-nya Kampung Hening ya teman-teman sekalian. Ada workshop family terapi nih teman-teman sekalian ya. Bagaimana kita bisa menyatukan hati dalam keluarga, apalagi keluarga menikah gitu ya, itu adalah ibadah yang panjang sekali teman-teman sekalian gitu ya. Tentunya kita butuh ilmu yang luar biasa, ada up and down-nya bisa jadi, ada turbulence-nya bisa jadi. Nah, Kampung Hening melihat ada kebutuhan yang menarik di keluarga-keluarga Indonesia yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh antar keluarga itu sendiri. Nah, bagaimana nanti sang ayah, bagaimana ibu gitu ya, bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh dengan saling support satu sama lain justru dari terapi yang diberikan oleh keluarga itu sendiri. Nah, nanti ada guru kami, Pak Asep Hairul Gani yang akan membimbing kita, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, bagaimana kita nantinya bisa mensupport keluarga kita minimal gitu ya, untuk kita bisa berikan konseling, untuk kita bisa berikan terapi gitu ya, supaya anggota keluarga kita makin bertumbuh nih kakak-kakak dan Bapak Ibu sekalian. Dan bonusnya bisa jadi nanti kita juga bisa membantu keluarga-keluarga lain untuk makin bertumbuh hidupnya ya. Oke, nah ini agendanya tanggal 17 sampai 18 Juni 2023 kakak-kakak sekalian. Silahkan nanti boleh di-share atau udah mulai tertarik nih untuk ikut, nanti boleh silahkan hubungi tim Kampung Hening ya. Boleh nanti di-share Mbak Yola, Mas Faris, dan Mas Dian untuk nomornya yang bisa di-chat. Nah, di kolom chat juga boleh ya, silahkan dituliskan. Oke, nah ini adalah agenda terdekat dari Kampung Hening. Meskipun hari ini juga setahu saya Kampung Hening lagi ramai banget ya di Cidahu ya Bapak Ibu sekalian. Memang kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik. Ada ada acara Forest Forest Market ya kalau nggak salah ya di Forest Kampung Market Hening. Festival. Forest Market Festival. Pokoknya seru banget deh kayaknya Bunda Sofi ya. Lagi ramai banget di sana kayaknya ya. Iya, lagi rame nih.
Masya Allah. Nah, teman-teman, nah ini cocok banget buat teman-teman yang punya anak-anak juga untuk setting acara liburan di sana ya Bunda ya. Nanti bisa banget tuh ya Hmm. yang udah kangen acara di alam. Dan nggak cuman hahi aja, nggak cuman kita takjub aja sama alam, nggak cuman kita berelasi sama alam, tapi nanti juga akan dibantu supaya keluarganya makin bertumbuh. Nah, ini cocok banget ya minggu depan ya teman-teman. Tanggal 17, 18. Bisa nggak Mbak Dama kalau kita bawa anak-anak kita? Bisa banget. Anak-anak saya itu kalau dibawa ke sana, itu betah banget ya. Dan selalu nanya, kapan Umi kita ke sana lagi? Nah, silahkan nanti kakak-kakak, Bapak Ibu, yang butuh banget acara keluarga, Bapak Ibunya ikut family terapi, nanti anak-anaknya bisa ikut sama acaranya tim Kampung Hening ya. Mantul nih ya. Oke, baik teman-teman, itu adalah agenda Kampung Hening minggu depan. Jadi silakan tanggal 17, 18 book the date-nya ya, silakan book waktunya. Insya Allah acaranya menarik banget tentunya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih teman-teman sekalian ya, tentang handling relationship turbulence. Tapi sebelum nanti kita akan berkenalan dan ngobrol langsung sama pembicara-pembicara kita yang cantik-cantik banget ini, saya pengen nanya dulu ke teman-teman semuanya. Boleh dong kasih apa ya, reaction, boleh kasih jempol, boleh kasih love, boleh gitu ya. Buat teman-teman yang sudah berkeluarga. Nah, boleh ya, kita pengen tahu dulu nih, ada berapa orang ya yang sudah berkeluarga. Wih, kita lihat dulu nih ya. Boleh kasih tanda love, boleh, jempol boleh nih teman-teman sekalian. Nah, oke, saya juga udah berkeluarga ya, jadi saya kasih tanda love. Oke, Kak Ilian, Kak Firda, wih, Kak Reza, Kak Ranis. Banyak ya, Kak Listianing ya. Oke, Kak Nada juga. Banyak nih ya. Nah, sekarang, teman-teman sekalian, dalam perjalanan keluarga kita, gitu ya, tentunya akan ada up and down-nya. Saya pribadi berkeluarga 10 tahun ya, teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman mungkin ada yang lebih panjang usia pernikahannya, usia keluarga kecilnya gitu. Ada mungkin yang baru menata nih, atau ada yang berencana nih gitu ya. Bulan depan nih habis bulan haji mau menikah, Masya Allah. Ini forum yang tepat banget ya untuk mempersiapkan. Nah, kita pengen tahu nih teman-teman sekalian, kira-kira dalam perjalanan rumah tangga kita, ataupun kita melihat ke orang lain juga boleh gitu ya, biasanya masalah-masalah keluarga itu apa aja sih yang hadir? Yuk, kita boleh dong tuliskan di kolom chat nih teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian. Biasanya masalah-masalah keluarga yang hadir itu apa aja? Boleh tentang keluarga kita sendiri gitu ya, boleh juga tentang case-case orang lain. Aku keluarga baik-baik aja Mbak Dama. Oke, boleh. Kita boleh ambil case di luar. Boleh juga dari mungkin yang lagi famous-famous gitu ya. Yang lagi heboh, yang lagi viral gitu. Wah, itu boleh banget nih kakak-kakak. Yuk, silakan ya. Kayak kemarin itu saya pas lagi buka TikTok, kalau di TikTok itu kan ngebuka langsung ya yang lagi FYP itu muncul gitu ya. Salah satunya ada yang lagi hot banget gitu ya, yang beliau menyampaikan gini ya, teteh ini muslimah ini menyampaikan gini, ya dulu itu dia itu memang lelaki idaman banget katanya gitu ya. Semua sosok laki-laki yang idaman tuh ada di dia banget katanya gitu. Tapi perjalanan pernikahan ternyata dia berubah. Wah, ternyata perubahan karakter pasangan itu bisa jadi terjadi ya. Dan akhirnya membuat keluarganya gonjang-ganjing ya sampai se-Indonesia tahu tentang masalahnya. Nah, yuk silakan dong boleh di-share sekali lagi ke kakak-kakak sekalian, siapa tahu ini bisa menjadi insight, bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama, bukan untuk digibah syariahkan ya, bukan. Tapi kita melihat case-case-nya nanti untuk kita pelajari bersama. Oke, izin membacakan ya. Oke, ini ada dari Kak Kak Nada. Oke, oke, terima kasih Kak Nada. Ada Kak Citra, komunikasi yang buruk sama pasangan. Oke, miskomunikasi. Wah, ini komunikasi masih jadi headline nih ya. Kemudian perbedaan pendapat dari kata Kak Ilmi, Kak Anrisol, merasa paling hebat dan berjasa di dalam keluarga, kemudian dibandingkan ke saudara-saudara lain. Oke, good, terima kasih. Beda cara pengasuhan anak, ada campur tangan orang tua. Wah, oke. Terima kasih ya Kak Rifki dan Kak D. Kakak-kakak yang lain boleh ya, silahkan kalau mau berpendapat, mau share gitu, kira-kira masalah apa saja yang sering kali dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia, dan juga itu membuat turbulence-turbulence yang luar biasa. Nah, boleh nanti sambil jalan, sambil di chat ya, kakak sekalian. Nah,
Sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan dua orang pembicara kita pagi hari ini yang luar biasa banget. Saya mengenal beliau-beliau ini, kalau udah ketemu itu nggak ada yang lain kecuali Masya Allah gitu ya, karena banyak sekali ilmu yang mereka dapat sharingkan, dan banyak sekali saya belajar dari juga pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilalui beliau. Yang pertama, pembicara kita pagi hari ini adalah Kak Herawati Tahir. Wih, Masya Allah, atau Bunda Hera dipanggilnya ya. Mau dipanggil Bunda atau Kakak ini ya, Bunda Hera ya? Bebas Kak Ya, Dama, Kakak aja ya. biar lebih mudah ya. Iya ya, biasanya gitu ya. Kalau Tergantung situasi. tergantung situasi ya Mas Sofi ya. Kalau Ya, anak-anak tergantung sekarang, kelasnya. Kalau kelas anak-anak, nah, Kak Bunda. ya, Kak Bunda ya. Kalau kid ya, Bunda. Kalau remaja Bunda ya. kakak gitu ya. Asik ya. Bunda Hera Kalau ini, dewasa teman-teman apa nih? sekalian. Dewasa apa ya? Sahabat, Kak Herawati kakak. Tahir ini sudah lebih dari 10 tahun menjadi seorang trainer, konselor, coach, dan solver ya di bidang parenting, family solving, mental health, personality, dan pengembangan diri. Jadi cocok banget nih ya untuk kita ngobrol keluarga sama beliau nih ya. Beliau co-founder Karakter Academy, kemudian trainer juga di PPA. Jadi kalau teman-teman lihat di pelayannya PPA itu ada gambarnya Bunda Hera juga ya, Masya Allah. Dia juga praktisi mental health, kemudian trainer Stephen juga, wih banyak banget ilmunya ya, dan juga entrepreneur yang punya ratusan anggota tim di seluruh Indonesia. Saya suka banget kalau lihat Bunda Hera ini ya, aktifnya luar biasa, ilmunya banyak banget ya, dan sertifikasinya teman-teman juga banyak banget. Dan yang menarik nih ya, Bunda Hera ini adalah salah satu orang yang saya lihat aktif banget belajar di kampung ini. Betul ya Bunda Hera ya? Betul banget, Mbak Dama. Ya, Setiap kalau kelas di baru checklist tuh itu rugi kayaknya kalau nggak semua ikut. kelasnya Kampung Heni itu udah di checklist semua. Ada sekolah konselor, kemudian ada mindfulness, dan banyak banget sekolah kelas-kelasnya Pak Asep yang juga dimiliki oleh atau diikuti oleh beliau, yang akhirnya gitu teman-teman sekalian, beliau akhirnya bisa memberikan terapi kepada keluarganya dan juga memberikan family terapi kepada klien-kliennya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih ya sama Bunda Hera. Bunda Hera mau sapa-sapa dulu teman-teman, silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Dama. Teh Dama atau Mbak Dama ya? Saya apa aja boleh. Ya, karena dari Bandung kita panggil Teteh ya. Ya, Teh Dama, senang sekali ya pagi ini kita bisa berjumpa di media online, tapi jauh di mata dekat di hati pastinya ya Kak Dama ya. Ya, apalagi kita pakai rasa ya di sini ya Kak ya. Kalau Bunda Sophie pakai kata gitu ya. Oke. Nah, saya mau sapa-sapa Kak Dama, ini banyak juga nih yang sudah kita kenal nih datang di sini nih. Ya, ada Bunda Lian tadi saya lihat dari Probolinggo, itu sahabat saya, sahabat dekat saya itu Oh, Bunda Masya Lian. Allah. Dia juga di PPA Kid ya. Haha, Oh, ini Masya Bunda Lian. Allah. Kalian Kemudian juga sahabat saya. Masya ya sama-sama Allah. iya Bunda Absen Sophie. ya, karena sinyal Bun. Oh Mohon gitu maaf, ya. nggih. Masya Allah. Ya, terus ada juga di sini teman-teman kita ya dari mana aja nih, Madam Teh Dama. Ya, Tadi ada alhamdulillah dari deh. Pontianak, dari Oh iya, Kalimantan, dari Masya banyak banget dari Allah. Padang tadi ya. Masya Oh iya Allah. ya, Masya Allah ya. Ini soalnya nggak dikasih daerahnya di mana nih Kak Dama. Tadi di Ah, atas-atas ada ah, Bunda ada sedikit, ya, ada oke. telepon juga ya. Masya Masya Allah. Allah. Ya, senang ya, senang sekali kita bisa kumpul di sini ya. Ini memang salah satu pintu terbuka dari kondisi COVID ya, Kak Dama ya. Saya enak ke Kak Dama aja deh, karena saya dipanggil Kak Hera. Nah, ini kita jadi bisa ada di sini dari berbagai daerah ya. Nah, ini tidak mengurangi apa ya optimalnya kita belajar di sini ya. Jadi teman-teman bebas nanti di sini ya. Malah sambil bisa ngapa-ngapain ya kalau di online ya Kak Dama ya. Yes. Oke, salam bahagia penuh cinta sahabat semua. Ya, saya juga sambil belajar di sini karena ilmu yang berharga adalah ketika saya mendapatkan sharing ya dari kawan-kawan semua di sini, dan disitulah kita belajar. Gitu Kak Dama. Oke, Ya, terima terima kasih kasih. Bunda Hera. Boleh berikan aplaus dulu dong buat Bunda Hera. Masya Allah nih ya. Beliau ini keren banget nih ya, pembelajar luar biasa. Oke. Nah,
Kakak-kakak, satu lagi kita memperkenalkan juga, kayaknya sih sebenarnya semuanya udah kenal ya, tapi who knows ya, ada yang belum kenal. Kita juga sapa satu lagi, wanita cantik yang spesial banget, yang Masya Allah ya, karyanya luar biasa banget. Ada guru saya, nah ini dia ya, Bunda Sofi Betrik, Masya Allah, dari namanya udah kelihatan banget ya orang mana nih ya. Nanti boleh ditanya orang mana nih ya. Beliau ini adalah foundernya dari Kampung Hening, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada inspirasi, ada program-program menarik di Kampung Hening gitu ya, bahkan mungkin banyak yang FYP juga di TikTok gitu ya. Nah, ini adalah woman behind the scene-nya gitu ya dari Kampung Hening, yaitu Bunda Sofi Bitrik. Beliau, Masya Allah, pengalamannya luar biasa, teman-teman sekalian. Psikologi tentunya dari psikologi, kemudian certified programnya juga banyak sekali. Sekarang juga beliau banyak mengembangkan program-program yang terkait dengan pengembangan SDM, dengan mental health gitu ya. Dan beliau ini juga penulis yang luar biasa ya. Dan kenapa kemudian program Family Therapy ini hadir di Kampung Hening? Nanti beliau juga akan cerita ya, karena ternyata memang perjalanan hidup beliau yang akhirnya membawa pesan luar biasa dari Allah supaya Kampung Hening, supaya kemudian Academy Trainer Group ini banyak membantu masalah mental yang hadir di keluarga-keluarga di Indonesia. Kita langsung sapa aja ya, Bunda Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ya ya Mbak Bunda? Dama, gimana Allah. kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya, gitu ya. Nah, Alhamdulillah. Bunda Sofi Alhamdulillah ini, sehat dan bahagia. oh sehat dan bahagia ya. Masya Allah. Ini lagi di Kampung Hening ya, di Cidahu ya Bunda ya. Ya betul, lagi di Kampung Hening Cidahu Allah. ada event juga Eco Happiness Fun Trip nih di Forest Market Festival. Keren banget, dan ini tuh beliau ini kan sama apa timnya Pak Jamil Zaini ya, itu mengembangkan santri tahfiz leadership ya Bunda ya, dan Ya, eventnya ini itu dimotori oleh para santri ya, keren banget ya, Masya Allah. betul. Udah sekarang itu Bunda waktu kemarin itu kan saya ke Solo ya, ke Solo ada eventnya Bank Indonesia itu ngomongin mental health ya Bunda ya, dan ternyata anak-anak zaman sekarang itu ya ngomongin mental health itu kayaknya lebih pintar dari mahasiswa psikologi angkatan apa dulu-dulu gitu ya. Karena ngomongnya udah Iya, tentang iya, iya. kena mental, ngomongnya udah tentang insecure lah, pokoknya istilah-istilah mental health itu udah nempel banget di kepala mereka. Nah, ini Bunda Sofi ini luar biasa teman-teman, ngajakin anak-anak muda khususnya yang ada di Sukabumi dan sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia itu untuk kenalan sama alam, lebih dekat dengan alam, karena ternyata itu membuat mental kita juga makin sehat ya Bunda ya. Iya, betul. Betul banget Nah, Mbak itu Dama. ini starting dari anak-anak muda ya. Aku itu appreciate banget Bun gitu ya. Di saat anak-anak muda itu banyak gempuran apa teknologinya, tapi justru ditarik dia ke alam nih, dan saya lihat di IG-nya Kampung Hening dan Forest Market itu keren banget ya. Vibes positifnya itu luar biasa. Nah, buat para keluarga sekali lagi nih ya, yang mau ngajakin keluarganya untuk ke alam, untuk lebih sehat mentalnya, boleh nih ya, nanti japri-japri juga sama Bunda Sofi gitu ya, sama timnya Kampung ini, insya Allah misi kita pengen membuat keluarga Indonesia makin bertumbuh, salah satunya dengan banyak berinteraksi juga dengan alam ya Bunda ya. Bunda kayaknya jauh, jauh lebih Iya, banget ya ini ya. Nah, Bunda mau menyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir, silahkan Bun. iya. Baik Mbak Dama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita bisa kumpul semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, insya Allah ya. Dan tentunya ngobrol-ngobrolnya ngobrol-ngobrol yang positif nih ya, yang akan membuat kita dan keluarga kita bertumbuh lebih hebat lagi, lebih baik lagi, dan tentunya nanti akan banyak kita kupas nih. Termasuk saya juga akan mengupas bagaimana cerita saya. Pasti ada mau pengen tahu ceritanya, wah nanti ya habis ini. Oke, itu aja mungkin Mbak Dama. Siap, Masih. siap, siap. Terima kasih Bunda Sofi ya. Jadi di balik Bunda Sofi yang luar biasa ini ada loh banyak-banyak cerita seru. Kalau saya karena udah jadi rumitnya ya. Jadi sebelum menikah itu
Dulu karena sebelum berkeluarga gitu ya, masih ingat mungkin Bunda saya ke rumah Surabaya, saya nginep gitu ya. Saya belajar, oh jadi Heeh. istri itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian terakhir kita nginep bareng juga ya di Salatiga ya Bun ya, sekamar gitu. Iya. Ternyata memang luar biasa. Teman-teman yang belum tahu cerita-cerita seru tentang Bunda Sophie gitu ya, nanti boleh ya kita simak sampai akhir karena seru banget ya perjalanan keluarga beliau ini ya. Oke, sebelum nanti kita ngobrol banyak dengan Bunda Sophie, saya pengen ke Bunda Hera dulu nih ya. Masya Allah, ini salah satu konselor favorit nih ya di Kampung Hening. Insya Allah. Bunda Hera, ngomongin tentang turbulence nih, boleh cerita dong mungkin pengalaman Bunda sendiri gitu ya, turbulence apa dalam keluarga, baik itu mungkin dari keluarga Bunda Hera atau mungkin dari case-case yang dari keluarga yang Bunda tangani nih, karena saya yakin banyak banget nih klien-kliennya. Boleh dong, sebenarnya family turbulence tuh kayak gimana sih? Mungkin dari teman-teman pengen tahu juga, karena bisa jadi banyak di antara teman-teman yang keluarganya, keluarga saya biasa-biasa aja sih, suami saya mencintai saya, anak-anak saya lucu-lucu gitu ya. Atau mungkin belum dalam fase yang mengalami turbulence ya. Nah, boleh dong silakan di-share Bunda Hera. Iya, baik. Terima kasih Kak Dama. Masya Allah ya, ini memang banyak yang ditunggu-tunggu sebetulnya terkait dengan gejolak di dalam rumah tangga ya. Jadi turbulensi itu asal kata jadi bergejolak ya. Kalau bergejolak itu kadang on off-nya tinggi, sedang, rendah gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengikuti gejolak-gejolak itu. Nah, begitu banyak ya yang datang ke tempat kami ya, Kak Dama ya, mereka berkonsultasi ya. Kalau saya bicara juga, kalau ditanya tentang pengalaman itu di dalam berkeluarga pasti ada turbulence itu ya, yang tadi apakah kalau kita ibaratkan itu sebuah benjolan ya, benjolannya itu besar, sedang, atau kecil, bahkan sudah mulai tidak ada lagi, tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu kan namanya gejolak ya, on off ya. Jadi karena kita waktu juga nggak banyak, ini dibatasi karena kalau orang feeling ngomong banyak ya. Jadi saya beberapa cerita yang lagi beberapa lama ya, belum lama lah yang saya hadapi di kasus ya, yang datang ke tempat kami nih Kak Dama ya. Jadi kalau kita cerita semua mah nggak habis gitu, pasti banyak ya. Nah itu kasusnya gini Kak Dama. Jadi kalau turbulen itu kan tadi Kak Dama bilang ada yang KDRT, ada yang hubungan pasangan suami istri, ada yang bagaimana kita kekerasan verbal maupun tidak gitu ya, banyak terjadi. Cuma yang saya pilih di sini Kak, yaitu tentang beberapa bulan belakangan ini banyak sekali ya teman-teman deket ada ya, kemudian juga beberapa pasangan ya suami istri datang ke tempat saya nih Kak Dama ya. Mereka terkejut ya, bergejolak dan kaget gitu ya ketika ada permasalahan di anaknya di sekolahnya Kak gitu. Kalau kita bicara sekolah pendidikannya, emang udah banyak sih Kak, viral banget ya di sosial media yang begini begini begini. Tapi itu kita tidak merasa itu adalah bagian dari keluarga kita, gitu ya Kak ya. Jadi kayaknya biasa saja. Tapi ketika itu adalah bagian dari keluarga kita dan kedapatannya di sekolah yang notabene itu tidak masuk akal gitu loh Kak. Ya, ya, yang memang kita menghantarkan anak ke sana itu untuk lebih tinggi ya dalam hal apa ibadahnya gitu loh Kak ya, dalam hal lebih fokus ke sana gitu. Tapi kenyataannya ini orang tuanya ini benar-benar ketika telepon dulu mengatur jadwal ke saya itu sampai nangis-nangis Kak. Ada apa? Saya bingung gitu loh. Kok nggak bisa ngomong sudah langsung saya tunggu lama. Akhirnya bisa juga dia katakan itu. Ya, dia mau datang, dia konsultasikan karena dia kedapatan dari sekolahnya ya menelpon kalau anaknya itu melakukan sesuatu yang memang di luar norma-norma dari sekolah itu, Kak. Apakah itu kaget ya kita ya, ternyata ya Allah gitu ya. Dan kalau kita lihat latar belakang dari ayah bundanya, Masya Allah ya, memang orang-orang yang soleh-soleha gitu ya Kak ya, melakukan penyimpangan seksual Kak. Ya, dan itu didapatinya ini Kak, sedang di asramanya gitu, dan gurunya mendapatkan itu. Pasti kaget kan, si anak juga kaget, dan saat itu juga gurunya langsung menelpon orang tuanya ya, dan diminta anaknya ini dirumahkan.
kedua belah pihak ini ya harus diterapi dan sebagainya, diadakan pengobatan sebagainya, seperti itu Kak. Saya cukup kaget tapi kita tenang ya Kak ya, menghadapi itu kan udah biasa ya Kak. Kemudian saya coba tenangkan dan saya minta mengisi formulir apa-apa dan sebagainya gitu ya Kak ya. Nah itu adalah sesuatu saya coba observasi dulu bagaimananya. Oke, baru kemudian kita atur jadwal, janjian ya. Janjian pastinya saat itu saya minta kedua orang tuanya dan anaknya hadir. Yang pasti saat itu ya, udah teman deket gitu ya Kak ya. Dan saya tahu seperti apa, anaknya juga kita kenal gitu ya. Rasanya juga ikut merasakan kayaknya gimana gitu. Itu gejolaknya luar biasa. Ini teman-teman namanya turbulence ya. Kalau kita gambarkan itu ibaratnya di pesawat ya. Di pesawat tiba-tiba pramugari bilang, para penumpang ya diharap menggunakan sabuk pengaman gitu kan karena cuaca sedang buruk. Gimana rasanya kan? Kita mulai deg-degan, langsung kita kencangkan, langsung ini itu semua ada rasa seperti itu. Apa yang dirasakan orang tua saat itu? Kedua orang tuanya maupun anaknya. Nah, kejadiannya adalah oke, mereka datang di sana, kemudian kita lihat di sini bagaimana perasaan-perasaan yang harus kita hadirkan, bagaimana marahnya orang tua itu, cemasnya, khawatirnya, ya kan? Kemudian anaknya itu pasti ada rasa sedih, malu, aduh rasanya tuh kok ketahuan gitu loh. Nah, ini saya dapatkan ini semuanya nih teman-teman. Solusinya di sekolah family terapi. Nah, ini di Kampung Hending nih ya. Nanti Bunda Sophie ini akan how to-nya seperti apa. Bahkan nanti kita ada tanya jawab ya Bunda Sophie ya di sini ya. Nah, ini saya kasusnya aja nih saya coba tuangkan ke teman-teman di sini. Mungkinkah ada di sini teman-teman yang merasakan nih ya atau saudaranya atau kerabatnya atau apa yang kita mungkin biasa-biasa saja, ternyata kita tidak pantau sampai sejauh itu, gitu loh. Nah, ini harus kita waspadai. Kenapa kita harus menjadi teman curhat yang baik terhadap anak-anak kita. Jadi intinya di sini sebenarnya komunikasi sih Kak ya. Nah teman-teman solusi-solusinya apa aja itu saya dapatkan dari family terapi yang saya dapatkan di sekolah Kampung Kening ini gitu. Dan alhamdulillah nih singkat cerita nih Kak Dama ya, nggak mungkin saya ceritakan di sini gitu ya. Yang pasti tahap-tahapannya nggak banyak ya saya sampaikan di sini. Kita ketemunya orang tuanya dulu ya, kita komunikasikan orang tuanya dulu, bagaimana pola asuhnya, bagaimana pola asuh orang tua dengan orang tuanya, itu kita harus pahami ya, karena biasanya kita hanya menyalahkan anaknya ya, tanda kutip ya Kak Dama ya, apalagi orang tua yang sumbu pendek. Kenapa anak kamu lakukan ini? Kamu buat malu, kamu begini tanpa melihat dirinya. Itu ya Kak ya. Nah teman-teman semua nih pasti udah banyak yang tahu juga karena udah ada beberapa di sini alumni family terapi ya. Jadi yang kita hadirkan pertama kita ajak bicara orang tuanya dulu. Siapa tahu ada unfinished business yang belum selesai di diri orang tuanya. Nah ini teman-teman, karena itu yang harus kita selesaikan dulu, kita belajar nanti di sana. Ya. Oh ternyata ada sesuatu yang belum selesai, udah observasi seperti ini. Nah sebelum datang ke tempat saya nih teman-teman, orang tuanya ini ke psikiater, ke psikolog, saya konselor ya, karena background saya bukan psikolog, tapi adalah saya orang biasa, tapi saya di sosial, fakultasnya sosial dulu kadang ya, tapi banyak belajar dari sinilah, dari Kampung Hening, sehingga bisa menjadi apa ya, bermanfaat lah untuk orang banyak gitu ya. Nah di situ kita coba observasi, udah dapet, oh ternyata ada unfinished business di dalam diri orang tuanya, adanya fatherless ya, unfinished business-nya tuh memang bapaknya jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya tuh sibuk ya bekerja, dan kalau ada apa-apa si bapak ini bilang itu sama ibunda kamu, karena tugas papa adalah bekerja cari nafkah. Dan itu diturunin ke anaknya gitu loh. Jadi ini belum selesai sebetulnya nih Kak Dama. Nanti kita banyak cerita nih sama Bunda Sophie di sini ya. Nah, disitulah kita harus cari tahu dan terjadi hal itu kepada diri anaknya. Ternyata komunikasi anaknya perempuan ini, ya ini dikatakan saling suka ya, perempuan dengan perempuan. Itu kedapatan sedang bercumbu ya di sana ya. Nah ini kan yang dikatakan LGBT LSP lah.
Kalau kita lihat di sini adanya penyimpangan tadi. Oh, ternyata tadi pola asuh ya yang belum selesai didapat keturunan diturunkan kepada anaknya, hubungan antara ayah dengan anaknya kurang, membuat anak ini nggak suka dengan pria, gitu loh. Ini salah satunya ya. Nah, ini nanti kita kupas. Banyak hal sebetulnya. Dan kurangnya loving kindness ya, nah rasa cinta. Dan orang tua jarang minta maaf kepada anaknya. Gitu. Sebetulnya intinya nanti kita bahas ya, kalau misalnya apa sih clue-nya di sini gitu. Sebenarnya kalau orang tua sudah minta maaf itu poin satu lah dapet di situ ya. Nah ini, nah kemudian setelah orang tuanya kita terapi, ridho ikhlas dengan kondisi ini, kemudian juga minta maaf kepada anaknya, itu ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya pastinya ya, ya. Nah kemudian nanti kita belajar di sana ya. Nah kemudian baru kita ketemu sama anaknya. Ternyata ketika sudah kita terapi orang tuanya, anaknya mau ngomong sama saya. Itu sesuatu banget. Karena sebelumnya dia membungkam, nggak mau ngomong sama sekali tuh teman-teman. Bayangkan gimana orang tuanya mau tahu, nggak bisa bicara, hanya diam 1000 bahasa. Ya, tadi ada pendekatannya yang kita dapatkan nanti di beberapa sekolah yang ada di kampungan nih. SML-nya bagaimana ya, silent non-full listening itu perlu banget ya teman-teman semua. Ya, akhirnya kita dapatkan suatu paket ya, benar-benar paket yang luar biasa di sana. Kita kenali anaknya, alhamdulillah anaknya mau ngomong, dan akhirnya terurai. Dan di sini saya lihat nih teman-teman fasenya, apakah anak-anak itu fasenya pas umur berapa. Ketika anak remaja kita pakai questionnya itu, pertanyaannya adalah teknik coaching, sehingga anak itu tidak merasa dihakimi, tapi kita bagaimana membangun awareness, kesadaran, mengetahui perasaan anak bagaimana, sehingga anak bisa terbuka kepada kita. Dan kita pastikan ini adalah sesuatu yang sifatnya rahasia, itu dulu. Kan anak-anak kan harus percaya dulu, trust dulu sama kita. Dan akhirnya kadang alhamdulillah tuh bisa ngomong begini, ketemulah solusinya. Alhamdulillah saat itu juga nih Bunda Sofi, Kadama ya teman-teman semua, selesai solusinya. Dan mereka tuh berpelukan, seneng ya lama sampai kita videokan ya. Saya suka dokumentasikan tapi sifatnya private ya. Seperti itu Kak. Nah ini teman-teman kan mau sharing nih di sini nih. Jadi sesuatu banget nih kalau kita bisa membantu orang banyak, bahkan kita bisa membantu keluarga yang di sekitar kita atau keluarga kita sendiri. Gitu Kak Dama. Ini satu kasus aja dulu ya. Jadi sebetulnya komunikasi itu harus lancar. Itu Kak Dama rasanya cukup ya, karena waktunya kita nanti mau dengar dari yang lain ya Kak Dama ya. Oke. Keren nih ya, Masya Allah. Boleh dong berikan tanda love-nya nih Bapak Ibu kakak-kakak sekalian, Masya Allah. Ini baru satu cerita ya, dari satu klien, dari satu keluarga, kita bisa belajar banyak ya Bunda Hera ya, dan tentunya kebahagiaan terbesar seorang konselor ataupun kita semua yang hadir ya, kakak-kakak Bapak Ibu sekalian, itu bukan dari nominal nanti klien kita transfer berapa sih gitu ya. Tapi justru ketika momen tadi ya berpelukan itu ya Bunda Hera ya, yang tadinya mau berpelukan, boro-boro berpelukan ya, ketika ngelihat Betul. anak mungkin melakukan kayak gitu, mungkin kita sebagai orang tua udah malu, udah jijik, udah nggak kebayang mungkin ya, kemudian masa depan mau kayak gimana sih gitu ya, mungkin ya Bunda ya gitu. Ngelihat anak juga udah guilty, kemudian mungkin anaknya juga udah nggak tahu harus gimana sama orang tua, ketika kemudian bisa saling menerima, kemudian bisa saling support, itu momen yang luar biasa banget ya Bunda ya, Masya Allah. Ya. Nah, kakak-kakak, teman-teman yang mau bertanya-tanya juga boleh ya, maksudnya mau kirimkan komen, kemudian mau bertanya ke Bunda Hera, boleh, resen boleh, mau ke kolom chat juga boleh gitu ya, mungkin aduh aku susah nih untuk open mic, ini aja nulis di kolom chat, boleh banget nih kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian, karena memang LGBT ini salah satu fenomena yang lagi naik juga ya teman-teman sekalian ya, bahkan ada satu daerah itu yang saya juga aneh gitu ya, disebut-sebut sebagai daerah yang banyak anak-anak mudanya yang gayanya gitu ya, ternyata itu kampung halaman suami saya gitu. Jadi kadang suka mikir, masa sih di daerah yang kecil seperti ini, yang alamnya luar biasa seperti ini, yang potensi daerahnya luar biasa, tapi
ternyata itu udah nyasar juga ya. Nah, sebelum lanjut nih Bunda Hera, ini ada Bunda Ike Marlina yang sudah raise hand ya. Boleh kita undang untuk ngobrol bareng ya. Bunda Ike, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Ini atau Kakak Damai. Ike nih ya. Kakak atau Bunda ini ya. Ya bener. Ibu, aku senang banget sih ada acara ini. Jadi bisa apa ya kayak refresh lagi ya tentang pentingnya kesehatan mental juga, pentingnya kita untuk upgrade diri lagi gitu loh. Oke, aku langsung aja ya ke pertanyaannya ya Bunda Boleh, Hera. Terima silakan. kasih materinya. Gini Bun, saya saat ini masih jomblo nih ya, maksudnya belum menikah, jadi single nih. Ah, oke, Kakak Ike Iya. ya. Bukan promosi ya, bukan promosi. Nggak apa-apa Kak Ike, who knows, kita nggak tahu ya jodoh kita di mana ya. Silakan Kak Ike. Iya. Jadi kan gini, yang selama ini saya mengakui sekali saya memiliki ada salah satu dari kecil tuh saya ngerasa saya fatherless gitu. Fatherless ya. Dan tadi ada statement bahwa timnya anehnya ya saya menarik laki-laki yang notabene misalnya suami orang atau yang udah punya pasangan, baik itu punya gebetan, punya pacar gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa saya menarik yang seperti itu. Justru yang jomblo-jomblo tuh nggak berani deketin saya gitu loh. Itu kan ya stare attachment. Nah, saya pun agak aware juga nih kalau yang jomblo-jomblo nih apakah mereka LGBT kah atau apa. Jadi saya tuh jadi kayak ke laki-laki tuh nggak ada perasaan yang suka banget atau tertarik enggak gitu. Tapi kalau dia udah kayak punya pasangan atau punya apa tuh kayak beda gitu loh kayak. Dan mereka tuh lebih tertarik ke saya tuh. Itu pun saya udah berusaha untuk saat ini pun saya menjaga diri supaya oh ya udahlah menghindari interaksi-interaksi yang seperti itu. Nah, apakah itu ada hubungannya ya Bun dengan trauma yang saya punya, dengan apakah memang saya seperti ini gitu loh, atau saya pernah sakit dan sangat saya nggak bisa terima gitu loh. Cuma tapi seringnya seperti itu loh Bun. Nah itu seperti apa yang mengatasinya? Apakah saya harus terapi? Apakah saya harus kayak gimana? Karena saya pengen sembuh dan saya nggak pengen menarik orang-orang yang seperti itu gitu loh Bunda. Karena saya merasa sekali bahwa saya tahu punya keluarga, punya anak, dan saya yang nggak punya figur ayah di kehidupan saya itu ngerasa banget ketika ada orang yang protect kita tuh kayak oh ngerasa dilindungi. Nah itu bagaimana supaya saya tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu gitu. Jadi seperti itu Bu. Mohon Oke. maaf. Terima kasih untuk Sama-sama Kak Ike, terima kasih banyak nih ya, Masya Allah. Terima kasih banyak, belum menikah tapi sudah ikut join di acara kita ini ya. Dan pertanyaannya juga menarik banget, terima kasih banyak juga sudah bersedia untuk sharing kondisi Kak Ike ya. Karena ini nggak mudah loh untuk banyak orang itu untuk sharing cerita pribadinya itu nggak mudah. Dan terima kasih ya Kak Ike sudah bersedia langsung sharing. Bunda Hera, silakan, mungkin mau dijawab langsung. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Ica ya? Yang tadi bertanya. Mbak Ike, Mbak Ike, ya maaf saya nggak simpang. Ya Mbak Ike, jadi dari yang tadi Mbak Ike sampaikan, memang ketika kita mengalami fatherless itu ada dua hal yang terjadi ya. Satu sisi tadi yang saya contohkan kasus saya itu dia jadi tidak suka dengan laki-laki. Dia takut seperti itu. Tapi di sisi yang lain ya, karena kurang kasih sayang ya dari seorang ayah gitu. Jadi kepingin dapat kasih sayang itu dari orang laki-laki yang dewasa. Itu banyak saya dapetin juga tuh Kak Dama seperti itu ya. Dan itu lebih kepada memang ingin mendapatkan tadi kasih sayang itu ya. Nah, itu sesuatu hal yang memang banyak terjadi di luaran sana. Tapi tadi Kak Ica bilang, apakah saya perlu diterapi ini kan gitu ya. Nah, kalau kita memahami ada namanya rambu-rambunya nih, pasti semua ya kalau kita belajar ilmu agama itu ada rambu-rambunya
ya. Bagaimana kita memilih pasangan yang pas dengan kita pantaskan diri kita dan kita akan dihadirkan pasangan yang tepat, gitu ya. Ya Kak ya. Nah, satu sisi kita berikhtiar di situ. Di sisi lain tadi, oh kenapa saya kayaknya lebih tertarik sama yang dewasa dibanding yang jomblo-jomblo gitu. Apakah jomblo itu tadi tanda kutip ya, apakah dia suka sama suka dan sebagainya. Itu karena memang pengalaman kita di sana. Makanya berdasarkan kalau kita belajar tuh di mental health ya. Jadi kita harus benar-benar memaafkan masa lalu gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus memaafkan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena masa lalu kalau kita kembalikan lagi itu kata guru saya itu nggak ada kerjaan, betul ya, nggak ada kerjaan gitu ya. Jadi benar-benar permasalahan yang paling besar sebetulnya adalah mengingat masa lalu, khawatir dengan masa depan, gitu kan? Salah satunya gitu ya. Nah ini bagaimana menterapi diri kita untuk tidak kita terjadi kayak ada trauma gitu loh. Oh saya karena padeles gini, saya begini. Nah itu coba kita terapi diri kita sendiri. Itu di mindfulness nanti kita juga belajar ya. Atau kita caranya menerima apapun yang Allah hadirkan di dalam diri kita. Ya, yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita itu. Coba kita bisa dengan teknik kita tarik nafas, kita keluarkan, itu ada tekniknya. Kemudian ada juga dengan cara three chair ya Kak ya. Nah, itu nanti kita dapat di Pak Asep ya. Bagaimana kita memang menghadirkan masa lalu saat itu kita mau bicara apa dengan orang tua kita. Sehingga tadi permasalahan itu benar-benar diselesaikan. Udah nggak ada lagi gitu. Saat itu kenapa sih itu jadi trauma buat kita gitu. Kalau kita itu merasa adalah suatu masalah buat kita ya, biasanya tuh Allah akan kasih cobaan begitu lagi karena kita belum selesai dengan yang itu. Berarti kita remet lagi. Di sekolah kan kalau kita aduh remet lagi, belum sukses, belum berhasil, dikasih lagi masalah yang sama. Remet lagi. Tadi dikatakan sama kakak kan bilang saya menarik hal yang sama setiap kalinya. Nah, berarti ini belum selesai nih, Kak. Nah, ini yang harus di unfinished business. Tekniknya banyak, tinggal pilih nanti yang mana. Makanya kenapa nih, ya Bunda Sofi, Kak Dama, kepingin banget nih kita para emak-emak terutama ya, belajar teknik-teknik itu sehingga selesai. Nah, itu berarti memang kalau kita merasa nggak nyaman dan itu terulang, kita perlu diterapi, Kak. Kita perlu diterapi dengan beberapa teknik tadi. Tekniknya dari yang ringan sampai yang berat ada. Biasanya kalau yang ringan udah selesai ya sudah selesai gitu. Ketemu 1 jam selesai gitu. Nah nanti coba udah ini. Kalau enggak ya balik lagi gitu loh, kita terapi lagi. Bahkan nanti kakak bisa belajar sendiri, nggak usah bolak-balik, tapi sudah punya ilmunya. Nah kira-kira gitu ya kak ya. Kejawabnya kak. Mungkin mau ditambahin sama Kak Dama atau Bunda Sofi? Tadi Kak Ike menyampaikan di kolom chat pola yang berulang ya Bunda gitu ya. Iya, betul. Tadi. Biasanya gitu Kak. Pola yang berulang itu kita remet lagi, belum selesai. Berarti perlu diterapi Kak. Nanti banyak kok kita punya terapis di sini, ya. Silakan nanti ya. boleh ya, jabri-jabri ke Bunda Hera juga boleh banget ya Kak Ike ya. Atau nanti juga banyak sekali program-program yang bisa diikuti Kak Ike ya sebenarnya ya. Bunda Hera, aku tuh jadi ingat, jadi sebenarnya programnya Kampung Hening ini, yang family terapi ini kan rangkaian ya Kak Hera ya, dari programnya sekolah konselor. Jadi di Kampung Hening sendiri, buat kakak-kakak yang belum tahu, itu kita ada program sekolah konselor, di mana kita akan mengajak teman-teman untuk belajar teknik-teknik untuk menjadi seorang konselor. Nah, sekolahnya ini ada 3 hari 2 malam kalau nggak salah, programnya offline. Lalu setelah selesai sekolah itu atau dalam prosesnya, teman-teman nanti akan diberikan bekal berupa terapi-terapi yang lain. Kayak tadi Bunda Hera cerita ya, ada terapi tentang inner child-nya, mungkin ada unfinished business tadi ya, kalau di kasus keluarga tadi, oh ternyata ayahnya sendiri mungkin fatherless juga, tidak punya kedekatan dengan orang tua atau kakek nenek dari anak tadi yang bermasalah ya, sehingga akhirnya diturunkan lagi polanya gitu ya. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Kak Ike, ada sesuatu di masa lalu yang belum terselesaikan gitu ya, tadi ya, yang sempat terbahas. Dan kalau di Kampung Hening ini bisa diselesaikan dengan terapi-terapi yang ada, salah satunya inner child gitu ya. Nah, ini menarik banget tentunya buat Kak Ike, nanti boleh nih ya, nanti japri-japri kami kalau memang butuh untuk ditangani lebih lanjut, karena memang betul banget, harus memang diselesaikan. Makanya kenapa kemudian concernnya Kampung Hening itu luar biasa terhadap mental health, karena jadi
jadi peristiwa yang berulang ya Bunda ya. Jadi Ya. kayak lingkaran setan yang nggak keputus gitu ya. Ada ibu-ibu yang hobinya marah-marah sama anaknya nanti jadi ibu yang pemarah juga ke anaknya lagi gitu. Jadi akhirnya nggak beres-beres ya Bunda Hera ya. Maka terapi keluarga ini penting banget ya Bunda Hera ya. Hmm. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ya, silakan. Boleh raise hand boleh, atau boleh silakan juga menuliskan di kolom chat nih kakak-kakak sekalian. Nah, biar makin seru Bunda Hera, boleh ya saya juga undang Bunda Sofi untuk cerita pengalaman beliau, baik tentang keluarga beliau yang tadi sempat mau di-spill-spill nih ya, kisahnya seperti apa, dan juga bagaimana beliau ini juga menangani klien yang banyak banget ya. Saya tuh salut tuh sama Bunda Sofi ini ya, kerjaannya nggak sedikit, mimpin 2 company besar ya, mikirin program-programnya iya, tapi masih juga melayani konseling keluarga yang beraneka ragam ya. Saya sampai geleng-geleng kepala ya. Bunda Sofi yuk sharing dong ke teman-teman sekalian, seperti apa sih sebenarnya mungkin case-case yang sedang berkembang di keluarga-keluarga Indonesia saat ini dan kemungkinan bisa kita tanganinya seperti apa ya? Karena kadang Iya. kadang kita berpikir, hah sampai segitunya ya masalahnya, terus gimana nanti gitu ya? Kayak ngalahin drama Korea ya Bun ya. Iya, iya, iya. Bunda Sofi. Oke, baik Mbak Dama. Alhamdulillah ya. Ini tadi dari Bunda Hera udah lumayan panas ya ceritanya ya. Dan saya tertarik banget itu ceritanya Mbak Ike ya, karena ini tadi Ya, juga ada beberapa cerita-cerita yang juga mirip ya kasus-kasusnya tentang masalah mau menikah ini ya. Saya jadi teringat satu kejadian, Maya, awal dari kejadian saya tertarik untuk bagaimana terjun di mengelola kegiatan mental health ini, Happy Counselor di Kampung Hening, dari satu kejadian-kejadian yang saya alami. Jadi sebelum terjun mengelola atau memiliki Kampung Hening ini, saya memang beranjak dari permasalahan yang saya alami. Awalnya itu ini nih, biasa kalau kita nih dari anak-anak ya kan, ketika anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, muncul nih ada macam-macam mereka punya masalah. Ya, ada masalahnya yang datang-datang, Bu, aku mau curhat. Boleh, ayo curhat. Saya pikir lagi curhat mau tentang cowok atau apa gitu ya, tentang temen dan lain-lain. Tapi ternyata dia mengatakan, tapi aku curhatnya tentang ibu. Oke, berarti harus siap-siap ini ya curhatnya tentang ibu gitu ya. Dan itu panjang lebar menceritakan tentang kekesalannya terhadap saya gitu ya. Saya itu pingin membantah kan kalau kita dicurhati, tapi curhatnya tuh memberi feedback gitu. Nah, namanya anak muda itu kalau ngasih feedback ya plak 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 gitu ya. Berasa ditampar-tampar. Ketika awal-awal anak ini curhat, tentu saya marah juga, saya marah dan saya membalas juga, nggak bener, nggak gitu nak, begini. Sampai akhirnya, ya namanya jadi debat kusir gitu ya akhirnya ya. Dan endingnya anak ini bilang, Bu, bisa nggak kalau aku curhat ibu diem? Itu kejut lagi kan ya. Oke. Justru tapi dari situ saya bersyukur karena saya dikarunia anak-anak yang open gitu ya, nggak tertutup gitu dan dari situ saya belajar oh iya ya, ketika mereka curhat kita perlu mendengarkan bukan mendebat gitu. Ini pelajaran pertama saya nih tentang ilmu konseling ya. Kalau ada yang curhat, entah itu teman, atau sahabat, atau pasangan, atau anak, atau orang tua kita, pertama itu pakai telinganya dulu gitu ya, mulutnya dikunci dulu gitu. Nah akhirnya saya mencoba untuk mendengar walaupun dongkol gitu ya. Dan itu ternyata efektif karena setelah itu hubungan kita jadi lebih baik ya dan si anak saya ini akhirnya terima kasih udah didengerin Bu. Sekarang Ibu mau ngasih aku saran apa? Wah itu tuh happy banget ya. Ketika ternyata dengan sendirinya si anak meminta saran gitu ya.
Nah, ini satu pelajaran penting nih buat orang tua mungkin ya, ketika mendengarkan anak curhat ataupun pasangan gitu ya, yang komplain terhadap kita gitu. Ketika kita mendengar, mengelola emosi kita, maka biasanya itu justru setelah itu mereka yang jauh bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Nih, yang pertama itu. Akhirnya saya gara-gara itu saya mempelajari lebih jauh lagi ilmu psikologi, ilmu ya balik-balik lagi ya, dulunya pernah kuliah psikologi dan sempat terlupakan, akhirnya sekarang balik lagi. Dan di situ saya ketemu dengan Pak Asep. Saya mengikuti semua training Pak Asep ya. Pak Asep Hairul Ghani, pembicara dari Happy Counselor ini salah satunya. Dan mengikuti juga family therapy secara langsung ya, bukan training, tapi kita langsung sekeluarga pasien yang jadi pembicaranya, jadi langsung di booking gitu ya. Nah, jadi belajar sambil memang benar-benar melakukan terapinya, dan itu karena anak kita banyak gitu ya, ternyata tidak hanya satu, ternyata kan kasusnya ada yang kayak gitu, ada lagi yang kasus yang lain yang mungkin tadi disampaikan Mbak Ike juga, ada anak saya itu yang, Bu, kenapa kok aku ketika ta'aruf selalu narik pria yang nggak bener gitu? Kenapa aku jodohnya lama? Kenapa aku kok ketemunya sama cowok-cowok yang nggak bener? Padahal aku udah pakai cara yang bener, cara yang Islami, cara yang baik. Kok aku nariknya orang-orang yang nggak bener, Bu? Gitu. Nah, itu akhirnya eh, setelah mengikuti terapi berkali-kali, akhirnya sekarang anak saya udah menikah ya dengan orang yang memang benar-benar dia inginkan, dan itu orang yang udah sesuai ya, orang baik lah gitu ya, bukan orang yang sebelum-sebelumnya. Itu luar biasa juga ya, bikin kaget kadang, ternyata ada yang narapidana, ada yang apa gitu ya, waduh, yang gawat-gawat gitu ya, ditariknya itu. Nah, akhirnya ketika kita belajar di salah satu ilmu family therapy ini, ada yang namanya life trap ya. Life trap itu kan kejadian berulang gitu. Yang itu kalau tidak kita selesaikan, itu akan terus berulang, ketemu lagi gitu ya. Pola itu lagi. Nah, pada waktu yang lalu, sebulan yang lalu kalau nggak salah, itu kan saya ada kelas talking ya, itu tentang bullying di kantor ya. Nah, ada orang yang, kok saya ini ya Bu ya, setiap kali eh, apa? Setiap kali dimanapun, saya kok kenapa selalu jadi korban bullying? Kenapa kok nggak orang lain aja sih yang dibully, kok saya terus gitu? Ada yang curhat kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya sampaikan itu namanya life trap. Jadi ada sesuatu yang belum tuntas, atau yang tadi disampaikan Bunda Hera, unfinished business gitu ya. Ada sesuatu yang belum tuntas di masa lalu, yang belum kita rilis, yang belum kita bersihkan, sehingga di periode berikutnya itu berulang. Bahkan berulangnya itu bisa sampai ke anak cucu ya. Jadi nggak hanya ke kita tuh, kalau kita berkeluarga punya anak, anaknya berulang lagi kayak gitu. Anaknya nggak tuntas terus berulang lagi ke cucu. Nah, itu sampai generasi seterusnya gitu ya. Nah, itu yang lumayan berbahaya ya memang kalau nggak dituntasin. Contoh juga misalnya perceraian. Oh, orang tuanya bercerai. Biasanya anak bercerai. Biasanya kalau anaknya udah bercerai, cucunya juga bercerai gitu ya. Nah, itu ada pola yang itu belum dituntaskan ya, namanya life trap ya, jebakan dalam kehidupan gitu. Bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, ini nih teman-teman, kalau yang tadi ada yang bertanya-tanya tentang itu ya, ada yang di sini trauma dan lain-lain, itu sebenarnya itu tadi ada yang harus dituntaskan, dirilis gitu. Itu mungkin sedikit nih ngobrol-ngobrol pembukaannya Mbak Dama dan Bunda Hera dan teman-teman. Oke, Masya Allah, menarik banget nih ya teman-teman sekalian. Karena memang ternyata ya kenapa pernikahan itu disebut sebagai ibadah terpanjang gitu ya, bahkan disebut setengah agama gitu ya, karena memang di dalamnya itu luar biasa.
Nggak cuman kita mungkin berelasi dengan suami kita, tapi juga berelasi dengan keluarga suami kita gitu ya. Kemudian nanti juga berelasi sama anak-anak kita gitu. Itu kan sebuah proses yang akan luar biasa ya ketika bertemu dengan orang-orang, apalagi setiap orang tuh punya dinamika masing-masing ya. Suami kita punya dinamika masa lalunya gitu, kita juga punya dinamika masa lalu kita sendiri. Nah, ini kalau kita nggak bisa mengatasi masing-masing, akhirnya jadi makin rumit ya Bunda ya, teman-teman Iya, sekalian ya. Karena yang Bunda betul. ceritakan tadi, trap-trap itu juga bisa jadi berasal dari jebakan dengan hubungan dengan family yang lain, bisa jadi yang kita nggak sadari Mm-mm. gitu. Nah, ini makanya pentingnya kita untuk belajar ya teman-teman untuk teknik konseling, teknik konselor, jadi teman curhat nantinya buat anak kita, Iya. buat buat pasangan kita. Nah, kadang kayak gitu juga Bun yang aku alamin ya gitu. Karena Mm-mm. apalagi Iya. kaum laki-laki itu kan nggak banyak ngomong ya sebenarnya ya gitu. Bisa jadi kita Mm-mm. berharap fix pada suami kita gitu kan ya. Tapi yang Iya, muncul iya. terus gitu ya. Nah, itu kita perlu tahu juga. Tahu-tahu meledak Teknik, ya Mbak Dama. ya betul. Teknik jadi teman curhat buat suami kita tuh kayak gimana nih sebenarnya gitu ya. Nah, itu penting banget ya Heeh. teman-teman. Dan Bunda yang menarik, dari teman-teman Happy Counselor itu rata-rata saya masih ingat banget ya teman sebangku dulu waktu karena saya juga belajar di kampung ini, itu ada yang khusus dikirim keluarganya untuk ikut program biar dia nanti bisa jadi konselor buat keluarganya di Padang gitu ya Bunda. Itu saya Betul, masih betul. ingat banget ditanya sama Pak Asep, "Kenapa kamu ke sini?" katanya. "Ya saya yang disuruh sama keluarga saya, nanti ilmu ini untuk menerapi keluarga saya." Itu luar biasa banget ya. Iya, betul Oke. Mbak. Emang. Biasanya memang di Happy Counselor banyak yang kejadiannya kayak gitu. Jadi punya kadang-kadang gini ya, kita dalam keluarga itu punya masalah tapi kita nggak kepingin orang lain yang tahu gitu ya. Terus kita ingin, oh ya udah biasa, biar kita bisa nyelesain sendiri, kita ikut yuk family therapy gitu kan. Nah, ada pasangan-pasangan, ada yang juga orang tua dan anak gitu. Yes. Karena kadang-kadang memang masalahnya orang tua dan anak ya. Kadang-kadang anaknya itu udah dewasa, tapi orang tua mungkin menjadi problem bersama si anak mulai dari kecil sampai dewasa gitu ya. Itu ngikut Betul. terus gitu ya. Nah, akhirnya ya udah diterapi bersama gitu ya. Nah, teman-teman dan Bunda yang menarik ya, pengalaman saya membantu teman-teman bertumbuh jadi happy counselor itu yang terakhir itu di batch 7 ya. Batch 7 itu kita belajar sama teman-teman itu menarik banget. Kenapa? Karena yang saya lihat ketika mereka belajar tentang ilmu konseling ini, mereka yang pertama di terapi itu bukan orang lain dulu. Tapi dirinya dulu sendiri ya Bunda ya, gitu ya. Itu Masya Allah gitu, sampai suatu ketika ada seorang ibu yang khawatir banget sama kondisi anaknya. Saya takut nih nanti kalau anak saya ini menderita gitu dengan perlakuan papanya yang seperti itu. Dan waktu itu saya bertanya balik kepada beliau, ini yang takut Anda atau anak Anda sih sebenarnya? Iya. Ini ketakutan Anda apa ketakutan anak Anda? Baru di situ beliau itu tersadar, iya ya benar ya, ini sebenarnya ketakutan saya, bukan anak saya. Maka teman-teman sekalian, penting banget buat kita nantinya untuk belajar juga sebenarnya untuk menterapi diri sendiri gimana nih, sebelum akhirnya kita bisa menerapi juga untuk keluarga kita, gitu ya Bunda ya? Iya, betul betul sekali, Mbak Dama. Menarik nih ya. Nah, Bun, kita mungkin boleh ya ke pertanyaan Kak Nur Boleh, Sukmawati boleh. nih, menarik nih ya. Iya. Bunda izin bertanya, gimana ya mengatasi rasa takut menikah nih ya? Karena melihat banyak dari teman dekat itu, wah ini benar banget ya, belum 1 tahun sudah bercerai dan kayaknya juga belum siap jadi orang tua. Nah, mungkin ada pengalaman Hmm. pribadi juga karena melihat orang tuanya dulu yang bercerai. Nah, ini happening banget ya Bunda ya, di Iya, case-case saat ini itu banyak sekali perceraian, bahkan katanya setiap hari itu ada aja ya kasus-kasus perceraian gitu ya, dan akhirnya kayak jadi iya, trauma juga ya, kitanya yang lihat betul. ya Bunda ya. Nah mungkin boleh share tips-tips singkatnya nih Bun, gitu buat teman-teman nih Bun. Iya, iya, Mbak Dama. Nah, ini nih ya. Bisa nih kita tanyain pada yang bercerai-bercerai, waktu dia mau menikah, apa yang dipersiapkan menjelang hari pernikahannya. Nah, kebanyakan Mbak Dama yang saya tanya, itu adalah persiapan prewedding,
undangan, gedung, gitu. Terus apalagi nih yang dipersiapin ini pasangan yang mau menikah ya, surat menyurat dan lain-lain. Jarang yang menyatakan, oh, saya udah mempersiapkan ilmu bagaimana berumah tangga, bagaimana kami udah membicarakan tentang visi ke depan bersama antara saya dengan calon saya. Oh, orang tua saya dan orang tuanya, saya udah tahu kondisi keluarganya dan saya juga udah tahu orang tua keluarganya udah tahu kondisi keluarga saya. Nah, itu jarang banget yang menjawab seperti itu, Mbak Dama. Nah, Hmm. ya kalau jarang kalau yang dipersiapkan memang bukan itu, udah bisa dipastikan. Pada saat menikah itu bingung. Ya, ibaratnya kita mau mengendarai mobil tapi kita nggak pernah belajar ya kan tentang bagaimana caranya mengendarai mobil gitu ya. Ya nabrak lah gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau yang Mbak Nur ini ya, Mbak Nur mengatasi takut menikah itu adalah dengan melihat secara realitanya ya, secara faktanya bahwa orang-orang yang menikah kemudian bercerai itu karena faktor yang mungkin mereka juga belum mempersiapkan secara matang gitu. Makanya di family therapy ini ada tema pranikah, Mbak Dama. Ada tema pranikah yang disampaikan, yang diajarkan gimana caranya supaya nanti ketika menikah itu kita udah siap gitu. Mulai dari salah satu di antaranya ya ada tuh mulai dari bagaimana kita tahu kondisi pasangan dan keluarga pasangan. Tidak hanya secara fisiknya loh ya, tapi juga secara oh ibunya ternyata dominan banget ya si anak ini gitu ya. Si cowok ini ibunya dominan banget nih. Kira-kira aku nanti sanggup gak ya menjadi pasangannya gitu. Oh, bisa diukur. Oh, kira-kira ibunya galaknya kayak gini. Ah, aku udah biasa nih ngadepin ibuku jauh lebih galak gitu ya. Dulu gitu. Jadi kita harus memang bisa mengukur dulu nih. Oh, oke. Ayahnya seperti ini nih. Oh, adik ipar, calon adik ipar. Oh, adiknya seperti ini nih. Oke. Semua bisa kebayang nih, bisa ke handle nih. Oke. Nah, sekarang dianya sendiri nih. Dianya sendiri punya apa ya? Mungkin oh, bisa ngobrol-ngobrol juga, bisa mencari tahu dari pihak lain ya. Oke, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kira-kira kekurangannya aku bisa terima nggak ya? Nah, itu yang perlu juga ya, mengetahui ya tentang orang lain. Bahkan kalau di Islam dulu Rasulullah kalau mau menikah kan mengirim mata-mata gitu untuk mengetahui ini gimana ini dia gitu ya kalau mau dijodohin gitu ya, nggak asal dijodohin gitu. Sekarang banyak itu ta'aruf dijodohin tapi nggak mengirim mata-mata gitu, mata-mata yang sebenarnya tahu orang terdekat ya, mata itu bukan orang jauh ya, orang yang terdekat dari dia yang kita bisa ngajak ngobrol kira-kira orang ini gimana, orang tuanya gimana dan lain-lain. Itu mungkin Mbak Damas sedikit Masya tipsnya. Allah, bener banget nih, keren banget nih sharingnya. Aku tuh jadi ingat loh Bunda, dulu waktu menikah ya, jadi teman-teman nggak apa ya, saya juga ikutan curhat, karena menghubungkan maksudnya ya kasusnya dengan apa yang saya alami 10 tahun ini ya. Saya menikah 2013, jadi tahun ini itu 10 tahun kami bersama gitu ya. Dulu waktu awal ta'aruf Bunda ya, karena saya juga promotor Stephen, waktu itu calon suami saya itu saya tes nih ya, beliau itu apa titiknya gitu ya. Oh tahu, ternyata beliau feeling introvert gitu waktu itu gitu ya. Terus kepikir sama saya, oh berarti saya akan siap nggak ya menghabiskan hidup saya dengan orang feeling introvert gitu, sama seperti yang Bunda sampaikan tadi. Nah, saya baru dapat insight dari sekolah konselor ini Bun, dari Happy Counselor ini ketika oh ternyata ada satu yang dulu saya nggak lakukan Bun. Apa itu? Melihat keluarga suami saya secara utuh tuh seperti apa. Tahu sih profesi keluarganya seperti apa gitu. Karena apa? Karena ternyata itu berpengaruh sekali gitu. Maksud saya adalah nanti ini butuh nih buat teman-teman yang akan menikah untuk mengecek kira-kira keluarganya ini membesarkan seperti apa. Sama seperti yang Bunda sampaikan tadi. Jadi nggak cukup mengetahui karakter pasangan kita itu seperti apa, tapi keluarganya
calon kita itu membesarkan beliau seperti apa, dan kita siap nggak untuk saling bergandengan tangan dengan itu, gitu. Nah, itu penting banget tuh. Nah, teman-teman, jadi ketika kita akhirnya belajar tentang family therapy, tentang psikolog konselor itu, kita jadi paham, oh, mekanisme perubahan orang tuh kayak gini ya, gitu kan ya. Oh, kalau saya ingin pasangan saya berubah, berarti kayak gini ya sistemnya ya, gitu ya. Nah, itu penting banget ya untuk kita tahu. Apalagi tadi ada bahasan menarik tentang pranikah ya, Bunda ya, di family therapy ini. Nah, buat teman-teman yang belum menikah, kalau menurut saya itu recommended banget ya. Karena kita tuh kayak mau menyerahkan sisa hidup kita tuh sama orang lain kan, dalam tanda kutip ya, dengan perjalanan barengan nih gitu kan ya. Nah, sanggup nggak sih kita ini gitu kan ya, dengan orang tersebut. Nah, itu perlu paham banget gitu ya. Nah, Bunda, ada seseorang yang sudah raise hand ya, dan orang ini kece banget yang saya tahu, Kak Hanifah. Mana tadi Kak Hanifah? Aku pengen denger dong. Beliau ini seorang psikolog juga yang banyak berkaitan dengan kriminal, Bun. Nah, dan sering diundang di berbagai TV nih kakak-kakak sekalian. Kak Hanifah masih bersama kita kah? Tadi raise hand soalnya. Boleh dong share pengalamannya, karena kalau ngelihat Kak Hanifah udah sharing case itu luar biasa ya, serem-serem juga ya. Yang membuat kita Assalamualaikum, Teh deg-degan. Dama, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Kak Sofi, Hanifah, Bu Hera. Mohon maaf ya, nggak bisa membuka layar. nggak apa-apa Kak, Nggak apa-apa silakan Kak. ya. sharingnya. Oke, Monggo silakan. terima kasih atas kesempatannya. Saya tuh senang banget kalau saya boleh memuja-muja dulu ya. Saya tuh senang banget dengan adanya Happy Counselor ini. Karena saya ini kebetulan adalah lulusan Kita dan Buah Hati, terus saya ini adalah muridnya Kang Asep, kalau nggak salah saya belajar sama Kang Asep itu tahun 2008, kalau nggak 2010. Karena berkala ya, jadi di pertemuan pertama, kursus pertama itu apa ya, saya lupa deh sampai karena saking lamanya ya, tapi beliau adalah guru saya yang luar biasa ilmunya sampai sekarang itu kepake. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di sini, bersyukurlah kalau karena sudah bertemu dengan Ibu Sofi, sudah bertemu dengan Teh Dama, sudah bertemu dengan Bu Hera, yang insya Allah memberikan materi-materi terbaik untuk kita dan untuk kalian semua yang belum menikah. Saya tertarik dengan yang dibahas oleh Bu Sofi tadi, bahwa kebanyakan anak zaman sekarang itu hanya memikirkan nanti kalau menikah, konsepnya apa ya, temanya apa ya, seseru apa ya, gitu ya. Tapi mereka lupa, nanti keluargaku konsepnya apa ya, seseru apa ya, sesusah apa ya, gitu. Bagaimana cara aku itu menghindari itu atau menghadapi itu semua. Sehingga aku harus mencari suami seperti apa ya. Ketika aku sudah mencari sosok suami yang aku inginkan, apakah aku perlu memantaskan diri? Ataukah laki-laki itu yang harus memperebutkan? Atau mengupayakan? Ini yang sering kita lupakan. Bahwa kita punya keinginan, tapi orang lain pun punya keinginan terhadap pasangannya. Nah, itu yang tadi saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bu Sofi. Tetapi kembali lagi Bu Sofi, Teh Dama, dan Bu Hera, bahwa siapapun orangnya, termasuk saya, termasuk adik-adik yang belum menikah, pasti menginginkan keluarga yang bahagia. Terlepas dari kita sudah mempersiapkan atau tidak, tetapi di tengah jalan, ada aja tantangannya itu ya, sehingga kita nggak tahu, kita berubah, suami kita juga berubah. Dan perubahannya itu kita nggak tahu apakah masih menentukan kita menjadi jodohnya atau tidak. Ini pula yang harus dipersiapkan. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa pernikahan itu harus dipersiapkan, perceraian pun harus dipersiapkan. Kalau saya harus bercerai, apa nih efeknya? Kondisi terprediksinya itu seperti apa? Saya baru 1 tahun loh menikah, tapi saya kepengen bercerai. Berarti apa yang selama ini saya lakukan? Evaluasi selama 1 tahun itu seperti apa? Setelah itu apa saja yang akan terjadi di masyarakat? Bagaimana pandangan masyarakat? Bagaimana kondisi keuangan saya? Bagaimana kondisi anak saya? Bagaimana kondisi psikologi saya? Makanya persiapan itu harus dilakukan di depan, itu benar sekali. Pun ketika mau menikah ataupun mau bercerai. Ini saya belum pernah cerita kemana-mana. Saya ini adalah hasil divorce. Saya berkonflik itu sudah 12 tahun. Tetapi saya memutuskan berpisah setelah 12 tahun itu. Artinya saya puas berusaha, saya puas bertahan. Karena nggak ada perkawinan yang
punya keinginan untuk berpisah. Dan selama 12 tahun itu, saya berjuang untuk mempersiapkan diri. Nah, kalau mempersiapkan diri, saya punya ilmunya, karena saya murid Pak Asep, saya murid Bu Eli Risman. Bagaimana dengan persiapan anak-anak? Ini PR banget. Makanya teman-teman, ketika mau berpisah, saya bukan mengajarkan berpisah, tetapi ini bisa disampaikan kepada klien-klien atau calon klien teman-teman semua. Bahwa persiapannya seperti apa? Oh, ternyata anak saya itu adalah fatherless, karena ternyata selama ini bapaknya itu repot sama perempuan lain, atau bapaknya itu terlalu sibuk sama pekerjaan. Apa yang harus dilakukan? Karena biasanya ibu itu sudah terlalu kuat, terlalu siap. Sehingga ketika diapain aja sama suami, dia nol. Gini doang, ini kan udah aku alami sekian tahun. Tetapi ketika bertahan pun membuat keluarga menjadi tidak baik, anak-anak menjadi tidak sehat, bukankah kita jadi zolim ke anak-anak? Bukankah ketika keluarga itu sudah tidak ada ridho, tidak ada tidak ada ibadah di dalamnya, bukankah itu menjadi memperburuk kondisi? Jadi kembali lagi, seperti yang Bu Sofi sampaikan, persiapan menikah itu sangat penting. Tapi ketika di tengah jalan, Allah itu memberikan ujian atau membuat orang-orang yang kita sayangi itu menjadi berubah dan tidak bisa kita ikutin lagi. Kita juga harus mempersiapkan, karena perempuan itu harus kuat. Sekuat-kuatnya perempuan itu yang pertama adalah menghandle diri sendiri. Yang kedua, menghandle keluarga. Yang ketiga, menghandle masyarakat. Karena sejatinya ketika orang bercerai itu yang muncul di permukaan, kok bisa sih? Apalagi bukannya Bu Iva itu kriminolog, bukannya konselor. Dibuat berapa puluh tahun kok bisa sih bercerai? Mungkin jawabannya adalah mungkin kalau saya bukan konselor, saya akan bercerai 1 tahun atau 2 tahun ketika ada konflik. Buktinya saya bisa bertahan sampai 12 tahun. Jadi teman-teman di sini silahkan bersukacita karena sudah dipertemukan dengan Bu Sofi, dengan Teh Dama, dengan Bu Hera, karena itu adalah memberikan energi yang baik banget untuk teman-teman semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi apapun. Itu saja Teh Dama, mohon maaf ya ini kok saya jadi gemes gitu ya, karena klien saya juga banyak sekali yang seperti ini, gemes banget gitu. Terima kasih Bu Sofi, terima kasih Teh Dama, terima kasih Bu Hera. Terima kasih, Bu. Makasih Wah, banyak. Masya Allah. Makasih Keren banget banget ini ya. Tadi rahasia loh ya. Nggak rahasia deh. Tapi jadi dari pemaparan yang tadi, saya jadi ingat klien saya yang lain ada juga. Mungkin saya mau sharing juga dikit ya tentang yang sudah menikah dan juga dia berkeinginan untuk bercerai dengan kasus yang luar biasa yang mungkin buat orang pada umumnya udah nggak pakai pertimbangan ya, langsung aja deh gitu dia cabut gitu. Tapi si ibu ini rupanya ketika mau bercerai datang kepada saya dengan kasus yang cukup kompleks gitu ya, ada KDRT, ada kelainan seksual gitu ya, maksudnya suka selingkuh sana sini ya. Kalau cuma selingkuh satu kan mungkin masih oke lah, mungkin ada sesuatu gitu ya. Tapi ini selingkuh sana sini gitu ya, sampai pada pembantu dan lain-lain gitu kan. Nah itu udah over banget. Terus udah gitu juga emosional, suka marah ya, namanya KDRT ya pasti kayak gitu. Dan itu udah bertahun-tahun dia berusaha untuk sabar dan itu ternyata juga berat. Nah tapi alhamdulillah waktu itu saya cuma tanya ibu apa yang sudah dipersiapkan untuk perceraian gitu. Coba ayo kita bikin tabelnya gitu. Kalau bercerai dengan tidak bercerai itu seperti apa? Kemudian saya juga bertanya apakah ibu masih mencintai suaminya gitu ya. Nah ternyata dari ngobrol-ngobrol itu akhirnya dia memilih oke saya bertahan dulu ya Bu gitu. Oke, bertahan. Tapi bertahan itu ada caranya ya, apa yang harus dilakukan supaya nggak hanya bertahan selamanya seperti itu gitu. Akhirnya oke, direncanakan, dibuat nih apa nih skema barunya gitu ya. Kalau mungkin selama ini bertahan dengan skema A, nah yuk sekarang kita bertahan dengan skema B gitu ya, supaya responnya beda dengan yang kemarin gitu. Nah, oke, akhirnya beliau menyusun rencana. Dan ketika itu beberapa waktu ada monitoring gitu ya dalam prosesnya
curhat lagi terus sampai akhirnya alhamdulillah yang sekarang itu alhamdulillah suaminya itu jadi berubah banget gitu ya. Berubah banget ya atas izinnya Allah gitu ya, karena memang beliau ini saya lihat punya stok kesabaran yang luar biasa juga gitu ya. Jadi akhirnya malah situasinya jadi berbalik gitu. Dan semuanya terselamatkan ya, terutama anak-anak ya, karena anak-anaknya cukup banyak juga gitu. Jadi artinya tentu setiap orang itu punya caranya dan sudah berusahanya seperti apa. Dan memang yang terakhir kita kembalikan lagi kan sama yang punya hati gitu ya. Kira-kira udah berusaha, tapi ternyata hasilnya itu berpisah ya, berarti memang Allah menginginkan seperti itu. Memang benar tadi yang dikatakan harus tetap ada plan gitu ya. Bertahan atau berpisah sama-sama harus punya planning, dan planningnya harus dijalanin gitu ya. Masya Iya. Allah, seru banget ini Bunda Sofi, Kak Hanifa juga dan kakak-kakak semuanya. Makasih banget loh ini Kak Hanifa ya udah berbagi kisah ke kita. I know it's not easy to share to us dan Kak Hanifa do that gitu. Terima kasih banget Kak Hanifa. Insya Allah ini pembicaraannya untuk kita-kita di sini ya. Jadi yang terjadi itu kita ambil case-nya, kita ambil pelajarannya teman-teman gitu ya. Dan ini jadi sesuatu yang berimbang nih ya. Karena tadi ada teman-teman yang belum menikah dan akhirnya ada ketakutan ya tadi awalnya ya untuk menikah gitu ya. Nah ini gimana mengatasinya gitu ya. Dan memang mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi di depan itu menjadi salah satu titik kunci ya teman-teman ya, nggak cuma tadi konsep nikahnya apa, tapi konsep keluarganya seperti apa itu penting banget ya teman-teman ya. Nah itu menarik banget nih dan Kak Hanifah tadi juga sudah mencontohkan dan termasuk bagaimana kemudian nanti mempersiapkan ketika ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya, yang mungkin tidak mengenakan, mungkin tidak membuat nyaman gitu, tapi mempelajari latar belakang dari sebuah perilaku gitu, which is itu berkaitan dengan keluarga itu penting banget teman-teman gitu ya. Ada tips menarik karena Ya. biasanya ketika terjadi itu ada unfinished business tadi ya Bunda Sofi ya, termasuk ini pertanyaannya Bunda Sofi. Kalau misalnya gitu ya, kita udah terkena life trap tadi ya, ini ada yang bertanya nih dari bulan Krisyanti gitu. Untuk mengatasi life trap itu mungkin ada tips singkatnya nggak ya Bun ya, selain mungkin memang harus belajar lebih dalam ya. Nah ini kira-kira untuk merilis life trap-nya harusnya gimana nih Bun? Ya, pastinya life trap itu kita perlu mengambil akarnya ya, mencari akarnya nih. Akarnya di sebelah mana nih gitu ya. Menyusuri, ya biasanya saya pakai lifeline juga untuk menyusuri itu, menggali lagi sebelah mana. Bahkan kadang-kadang kita itu menemukan yang nggak ada hubungannya gitu sama kejadian gitu ya. Contoh saya pernah, kalau saya sendiri pernah mengalami juga ya. Jadi saya itu kehilangan kemampuan bicara di depan orang. Jadi kayak gini nih, ini sesuatu yang luar biasa ya Mbak Dama ya kan. Mbak Dama tahu nih masa lalu saya nih. Jangan kan ngomong gini ya, ngomong berdua aja mesti gitu ya Mbak Dama ya. Nah, saya mau coba menyusuri nih akarnya dari mana ya saya jadi kehilangan. Saya dulu soalnya jago ngomong juga gitu. Presentasi, kemudian pernah ikut lomba LKTI masuk dalam final gitu ya kan, berarti kan ngomongnya oke, tiba-tiba hilang gitu. Di mana nih letaknya gitu. Nah, ketika saya susuri, tahu nggak? Ternyata yang saya temukan itu jauh di luar bayangan saya gitu ya. Saya itu punya satu kejadian masalah dengan orang tua saya yang buat saya itu akhirnya benci banget gitu sama orang tua. Dan itu ketika saya rilis, saya selesaikan, loh kok ternyata pengaruh terhadap kemampuan saya bicara ya gitu. Jauh banget ya. Tetapi ternyata itu jadi akar gitu. Yang itu seperti efek domino ya kalau saya bilang. Ketika disentil satu, yang jadi akar itu banyak selesai semuanya gitu. Masalah-masalah yang lain ikut selesai gitu. Nah ini nih yang biasanya kalau misalnya supaya nggak kena life trap-nya itu bisa terselesaikan, yaitu dengan kita nyoba cari akar masalahnya dan itu yang disembuhin gitu. Itu kira-kira Mbak Dama.
Oke, nah penting ya untuk cari akar masalahnya dan disembuhin. Nah, nanti cara menyembuhkannya gimana, bisa ikut ya kelas family terapinya biar langsung ya. Teman-teman mungkin, apa ya, kenapa saya seneng banget gitu ya, bukan untuk kayak over promise gitu menurut saya enggak ya. Karena, tadi Mbak Hanifah sampaikan juga, teman-teman di konselor ini bukan hidupnya nggak ada masalah ya guys ya. Justru karena kita juga banyak masalah, kita pengen belajar lagi gitu. Karena kan tanda seseorang bertumbuh itu kan ketika dia dikasih masalah, kemudian dia bisa menyelesaikan gitu. Dan banyak banget dari teman-teman happy counselor itu yang awalnya ada masalah, kemudian ikut program-program seperti family therapy ini salah satunya, itu akhirnya terurai gitu. Saya masih ingat rekan kita pengajar juga di sekolah konselor itu Kang Zen ya, Kang Zen Permana gitu. Saya juga sering mendampingi beliau gitu ya, itu di kelasnya Pak Asep itu juga bercucuran air mata ya, saya jadi saksi karena kita duduknya deketan gitu. Tapi dari situ yang jebakan live trap itu, kemudian kita mulai tahu, oh ternyata akarnya di sini, kita coba satu persatu selesaikan, akhirnya kita lebih healthy gitu ya, teman-teman lebih sehat mental kita dan siap berkarya yang jauh lebih optimal lagi gitu. Dan bayangin nih anak-anak kita, suami kita, pasangan kita gitu ya, keluarga kita, mungkin bahkan mertua kita, orang tua kita, bisa jadi hidupnya mereka juga ada life trap-nya guys. Nah, itu saatnya kita nanti pakai ilmu kita gitu ya, meskipun kita nggak bilang, sini nak, aku jadi konselor kamu ya, atau sini gitu ya, sini mas gitu ya, sini aku konseling, enggak sih teman-teman gitu. Justru kita nanti menemukan, oh kayaknya masuknya lewat ini nih, oh masuknya lewat itu, dan insya Allah nanti keluarga jadi ikut bertumbuh ya. Oke, teman-teman, ini makin siang kayaknya makin seru dan makin banyak nih ya bergabung. Bunda Hera, aku mau tanya-tanya lagi boleh ya Bunda Hera ya, karena ini makin banyak pertanyaan-pertanyaan serunya. Nah, Bunda, ini ada yang nanya nih, gimana caranya, nanti Bunda Sofi juga boleh menambahkan, kita berkomunikasi tentang trauma kita sendiri gitu ya kepada suami gitu, agar suami mau memahami. Nah, ini mungkin dari bunda-bunda senior ini ada pengalaman gitu ya. Kalau kita punya trauma, gimana ya mengkomunikasikannya? Mungkin dari Bunda Hera dulu, silakan. Ya, terima kasih Kak Dama. Ya, jadi sebetulnya kalau kita merasa sungkan untuk menceritakan trauma kita kepada suami, kita tanya dulu diri kita sendiri nih, apa sih yang menyebabkan kok kita merasa sungkan menceritakan itu kepada suami? Padahal suami adalah orang terdekat dengan kita. Nah, makanya kenapa sebelum kita menikah ada ilmunya dulu tuh. Tadi masuk lagi ke sana ya di pranikah. Karena ketika kita menikah itu terjadi dua hubungan yang memang variannya sangat-sangat berbeda, gitu kan. Nah, kita harus di situ ada landasannya. Pastinya landasan cinta. Kita saling bertoleransi, saling memahami kekurangan kelebihannya, ya. Itu udah sepaket sebetulnya. Makanya kenapa supaya tidak terjadi perceraian, karena tadi kita sudah belajar di situ. Nah, terjadi masalah kita sungkan menyatakan trauma, ada hal yang belum terselesaikan dengan diri kita biasanya. Makanya kita harus selesaikan diri kita, ya. Ketika kita selesaikan, kemudian kita memantaskan diri, kita minta sama Allah bagaimana, ya kita benar-benar tadi segala sesuatu terjadi di hadapan kita pasti sudah ditakdirkan gitu loh, sudah dihadirkan. Bagaimana kita meresponnya gitu. Nah tadi kita pantaskan diri kita. Ya, kita coba, oh kira-kira suami saya sukanya seperti ini nih, berarti saya masuk ke bagian mana nih untuk saya bisa bercerita. Dan ingat sih sebetulnya kalau suami pulang kerja nih contoh, kebanyakan nih emak-emak yang di rumah seharian, kadang-kadang pengennya langsung meluap diceritakan. Padahal harusnya kita jeda dulu, ya kan, lihat dulu dia bagaimana, ya kasih dia minum, kita lihat responnya. Sebetulnya suami itu melihat kita ngapain itu dia melihat. Biarlah kita menunggu dia bertanya. Jangan kita yang duluan. Nah, kalau dia bertanya kepada kita berarti dia sudah siap untuk kita curhat, untuk kita bercerita. Jadi ada triknya gitu loh. Bagaimana kita bisa menceritakan trauma-trauma kita. Tadi ilmunya sudah ada. Bun, saya sudah gini-gini tetapi kenapa kok susah ya? Kita lihat timing yang tepat untuk kita curhat sama suami. Gitu ya, gitu. Kemudian saya tambahin ya tadi Bunda Sofi terkait dengan yang mau bercerai, saya jadi agak tergelitik ya. Aduh, pengen nyampaikan sedikit, siapa tahu ini bisa bermanfaat juga ya. Terkadang ketika maaf ya ini
Nah, terkadang kalau kita memutuskan sesuatu ingin bercerai, kita lihat sebetulnya sumbernya itu dari mana sih? Kita lebih banyak menyalahkan pihak luar, tidak melihat kepada diri kita. Nah, sekarang kita coba lihat dulu nih ke diri kita, apa yang salah dan sebagainya gitu loh. Ya, jadi kalau di luar itu kan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan di dalam diri kita gitu. Nah, di dalam diri kita ini kita coba perbaiki yang memang kita bisa perbaiki. Kalau kita sudah ikhtiar ternyata mentok juga, nah itu urusannya lain ya. Allah tadi sudah hak prerogatif Allah menentukan itu. Pasti ada pesan cintanya kalau kita di PPA ya. Kenapa kita harus berpisah? Itu banyak maksud-maksud Allah lain. Nah, nanti kita bahas lah yang gitu ya. Nah, saya punya kasus gini Kak Dama. Dia juga sudah ada KDRT, perselingkuhan, macam-macam lah di situ ya. Malah narkoba juga iya, dan mau bercerai, sedangkan dia lagi mengandung. Ini gimana nih Bun? Gitu kan. Saya coba dari dirinya nih memperbaiki tadi ya. Dengan ini, alhamdulillah adanya perubahan tadi dia coba timing yang tepat dan sebagainya. Sampai suaminya berkata gini, Bun, kamu terapi di mana? Abi kepengen dong dianterin ke sana. Coba. Sampai seperti itu dan diantarkan ke tempat saya dan diantarkan sama istrinya, dia di dalam sama ruangan sampai dia nangis terus-terus nggak berhenti. Nah ini selesai nih unfinished bisnisnya ini gitu. Nah jadi bisa dan sekarang pun sampai alhamdulillah sudah rukun, sudah bahagia dengan anak-anaknya. Seperti itu ya. Nah ini kita dapatkan nanti di family therapy, insya Allah. Gitu Oke, Kak. terima kasih Bunda Hera jawabannya. Nah, Bunda Sofi, ini ada satu pertanyaan yang mirip nih Bunda dari Mbak Citra nih ya. Kalau traumanya ini terhadap suami sendiri nih Bunda gitu ya, yang akhirnya berujung pada suka kalau stres itu jadi tiba-tiba marah-marah ke anak-anak gitu ya, suka jadi main pukul ke anak-anak, tapi habis itu nangis nyesel gitu ya. Nah, itu gimana ya menghilangkan traumanya sebenarnya ke suaminya Bunda. Nah, bisa dibantu Bunda. Bunda Sofi, suaraku terdengar kah? Mbak Dama suaranya tadi sempat hilang. Oh, oke. Nah, ini Bunda, ada satu pertanyaan dari Mbak Citra yang traumanya justru ke suaminya. Nah, dan berakibat jadi ke anak-anak tuh lebih emosional, mungkin sering mukul, sering marah ke anak-anak gitu ya. Nah, itu gimana tuh ngatasinnya, Bun? Traumanya ke suaminya, Bun. Kan tiap hari ketemu nih. Ketika masih ada trauma ke Oh, suami sendiri, gimana tuh? iya, oke. Baik. Ini berarti memang sebenarnya pada dasarnya sama ya. Kalau terapi-terapi di family terapi itu bagaimana si kita sebagai ibu ini menyelesaikan dulu gitu ya masalahnya. Saya jadi ingat ada beberapa kejadian atau klien yang konseling juga, ibu-ibu yang dia konseling cerita tentang anaknya. Oh, anak saya bermasalah, Bun. Anak saya yang ini itu depresi, yang ini tuh mau bunuh diri. Ya, kok semua anaknya bermasalah, Bu? Ya, kenapa gitu kan? Iya, itu nggak tahu anak saya. Akhirnya setelah dibongkar ternyata si ibu ini dulunya ketika suaminya belum meninggal mengalami KDRT gitu kan. Nah, maka baru disimpulkan lalu diketahui bahwa memang sumbernya itu dari si ibu ya. Ketika ibunya itu trauma atau mengalami satu kejadian yang enggak menyenangkan gitu ya, maka biasanya memang pelampiasannya ke anak gitu ya. Nah, ini bahayanya nih. Anaknya akhirnya sampai besar, semuanya udah besar, itu mengalami tekanan mental yang luar biasa besarnya gitu ya. Masing-masing pembawaannya itu beda-beda. Dan bahayanya yang klien saya ini akhirnya tanda takut menikah semua gitu ya. Si anak-anaknya ini. Nah, ini nih mungkin sebagai Ibu Citra ya, sebagai ibu perlu juga mempunyai sudut pandang ini ya. Aduh, saya kayaknya harus bisa mengendalikan diri. Saya nggak ingin anak-anak saya nanti ketika mereka dewasa, mereka juga menjadi korban gitu ya. Menjadi korban di mana saya nggak karena saya nggak finish, nggak selesai gitu ya masalahnya. Saya jadi anak-anak saya jadi seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi motivasi ya
bisa jadi motivasi untuk bisa mau berubah. Nggak, saya pokoknya harus menghilangkan trauma ini. Gimana caranya? Pokoknya gimana caranya aku bisa sembuh gitu kan. Nah, itu. Maka menghilangkan trauma itu tadi perlu bertahap, perlu waktu ya. Namanya trauma itu kan berarti udah dalam ya. Yes. Nggak kejadian kemarin kan. Misalnya kejadian kemarin nabrak mobil gitu ya. Terus kita tuh trauma nih kemarin gitu ya. Itu kejadiannya baru kemarin, itu masih bisa lah dirilis-rilis, tapi kalau udah lama itu luka batinnya skalanya udah cukup besar, nah itu butuh waktu. Dan kita perlu sabar dalam waktu, dalam prosesnya, perlu menghargai juga perkembangan diri kita. Ketika, oh alhamdulillah ya progresnya aku udah sampai seperti ini ya. Nah, itu yang mungkin yang lebih penting ya buat kita ketika kita mau punya upaya untuk menghilangkan trauma. Itu kira-kira mungkin Mbak Oke, Dama. sip, terima kasih Bunda ya. Jadi nanti silakan Mbak Citra dipakai tipsnya dari Bunda tadi. Salah satunya adalah melihat diri kita ke depan, anak-anak kita ke depan gitu ya, sehingga kita juga mulai muncul dorongan untuk kontrol diri kita yang lebih kuat nih. Itu penting banget ya. Karena kita juga pastinya sangat menyayangi ya anak-anak kita. Memang kadang seperti itu ya, jebakan ibu-ibu tuh kayak gitu ya, marah-marah, tapi pas ngeliat anak tidur, aduh kenapa ya tadi aku marah-marah kayak gitu, besoknya terulang lagi ya. Atau nanti boleh juga ikutan kelas inner child-nya Kampung Hening, kakak-kakak ya, itu bagian juga dari sekolah konselor. Izin ya, Bunda Hera, Bunda Sofi, saya dan teman-teman izin share satu slide dulu sebelum nanti kita lanjutkan diskusinya. Nah, mungkin teman-teman tuh bertanya-tanya, kok ada family terapi, ada sekolah konselor gitu ya, mungkin ada pada bingung gitu ya. Nah, izin saya menjelaskan sedikit nih kakak-kakak sekalian. Jadi di Kampung Hening ini, teman-teman mungkin yang baru mengenal tentang sekolah konselor tuh apa sih, kok ada teman curhat efektif gitu ya. Jadi di Kampung Hening itu ada satu program namanya Happy Counselor, teman-teman. Sekarang udah masuk batch ke-9 ya, teman-teman. Bagaimana kita bisa menjadi teman curhat yang efektif. Formatnya bisa dalam keluarga, bisa ke teman sendiri gitu ya. Bahkan bisa juga Anda sebagai karyawan sebuah perusahaan itu bisa juga gitu. Kami di Bank Indonesia itu sudah mengadakan program Happy Counselor untuk menjadi teman curhat efektif itu udah tahun ketiga saat ini, dan itu ternyata powerful sekali. Termasuk teman-teman, itu yang membuat saya bahagia mendampingi teman-teman konselor itu ada di antara konselor-konselor itu yang membantu menyelesaikan masalah rumah tangga temannya di kantornya gitu, sehingga fokus ke pekerjaannya itu makin bagus. Nah, jadi memang kita punya misi gitu, bagaimana bisa menciptakan banyak konselor sehingga bisa menolong orang-orang yang ada problem-problem gitu di sekelilingnya. Nah, family terapi ini, Bapak Ibu Kakak-kakak sekalian, adalah program yang menjadi terapi lanjutan dari program sekolah konselor itu sendiri. Jadi ada basic counseling. Basic counseling itu tentang teknik counselingnya itu sendiri, yaitu dipelajari biasanya 3 hari 2 malam di Cidahu. Kemudian dilengkapi lagi dengan hipnoterapi, ada inner child healing, kemudian ada silent mindful listening, dan juga family therapy yang minggu depan akan diadakan. Nah, biasanya 1 tahun itu kita adakan 1 kali term ya. Jadi teman-teman yang misalnya pengen banget gitu ya, udah tertarik banget tentang family therapy, boleh nanti join di kelasnya Pak Asep minggu depan ya, bersama dengan teman-teman Kampung Hening nih. Nah, buat tadi misalnya Ibu yang tadi Mbak Citra ya, yang cerita tentang aku kenapa ya kok masih bolak-balik melakukan hal itu. Jangan-jangan ada inner child kita yang masih terluka, Mbak Citra. Nah, itu bisa banget itu ikut yang kelas inner child healing. Nah, itu nanti bisa banget ya, sepanjang tahun itu kita ada. Nanti teman-teman bisa hubungi tim Kampung Hening, detailnya nanti akan disampaikan. Nah, untuk program yang family therapy sendiri, insya Allah kita akan adakan minggu depan nih teman-teman. Nah, ini cocoknya buat siapa sih? Banyak banget yang bisa ikut, dari mulai praktisi psikologi, psikiater, psikoterapis, konselor, pekerja sosial gitu ya, penyuluh keluarga, bahkan ustadz ustazah nih. Nah, ini penting banget. Karena seringkali mohon maaf gitu ya, banyak yang curhat, bingung mau kemana gitu ya, ke psikolog nggak kenal, ke psikiater apalagi gitu ya, ke ustadz ustazah aja deh gitu. Tapi kalau kita salah menangani, mohon maaf, kasihan gitu ya ke orang yang sering berproblem ini. Maka ilmu ini juga wajib dimiliki sebenarnya untuk para pemuka agama nih ya, buat HRD perusahaan, calon pasutri. Nah, ini calon pasutri dan pasutri nih untuk membangun keluarga yang lebih baik. Nah, ini penting banget nih ya, dan materi yang dipelajari banyak banget tentang apa
apa sih konseling pribadi, bedanya sama konseling keluarga, konseling pasangan itu apa? Nah, nanti akan dibahas nih. Karena seringkali saya juga termasuk yang mengalami ya Bunda Hera ya, Bunda Hera ya. Biasanya kan ya kalau masalah itu anak remaja nih, yang dikirim siapa Bunda Hera? Anaknya atau orang tuanya? Biasanya sering banget anaknya gitu, padahal sebenarnya harusnya dua-duanya kita konselingin, baik anaknya maupun orang tuanya. Nanti akan dipelajari di sana, ada konseling pasangan, ada konseling pranikah, konseling selama pernikahan, dan tema-tema lainnya yang bagaimana membangun ketahanan keluarga kita. Nah, jangan lupa ya di-save tanggalnya teman-teman minggu depan, dan juga bisa kalau mau bawa keluarga seperti saya sampaikan di awal tadi, bisa banget sampai keluarganya healing. Nanti mungkin ada tim Kampung Hening yang menemani, Bapak Ibu bisa ikut workshopnya, dan happy banget deh kalau udah ke sana itu ya. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya juga, Madama berapa biayanya? Biasanya kan nanya ke sana ya. Teman-teman nanti fasilitasnya itu sudah termasuk menginap ya di sana, ada shuttle juga jemputan dari Bogor, jadi nggak usah khawatir, aduh ini tempatnya di mana, nanti titik temunya biasanya di Bogor. Kemudian teman-teman ada juga nanti dapat slide materinya, belajar langsung dari Pak Asepnya, ada praktek lapangan nih, nah ini menarik nih ya, akan praktek langsung, ada sertifikatnya juga dan sebagainya. Dan boleh juga ikut berpasangan, boleh nggak? Boleh banget nih, kalau misalnya kompak suami istri ikut bakalan keren banget ya teman-teman. Nah, investasinya teman-teman 4.500.000 nih, dan ini ternyata sama tim Kampung ini udah berbaik hati lagi, ternyata hanya 3,5 juta aja investasinya, dan kalau couple mau berpasangan langsung itu bisa di 3 juta per orangnya. Nah, silahkan langsung ya, nanti teman-teman boleh hubungi tim Kampung Hening, insya Allah nanti kita akan siap untuk membantu teman-teman untuk menjadi konselor keluarga. Dan berita baiknya, sekali lagi, bukan hanya untuk membuat keluarga Anda bertumbuh, tapi juga membantu keluarga-keluarga lain bertumbuh ya. Nah, ini penting banget ilmunya ya. Nah, aku stop share dulu dan kita lanjutkan diskusi lagi ya, teman-teman. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Bunda Sofi dan Bunda Hera ada beberapa pertanyaan lagi. Izin Bunda, ini yang pertanyaan keluarga dari Pak Andrisol nih ya. Boleh nanti dari Bunda Hera dulu ya yang menjawab. Bunda, ada satu keluarga terdiri dari beberapa orang, anaknya ini bersaudara beberapa orang, orang tua sudah lanjut, kemudian merawat bergantian gitu ya, tanpa mengeluh sedikit pun, tapi ada satu saudara yang berbeda luar kota, yang pulangnya itu lebih jarang gitu, dan beliau menuduh bahwa adik-adiknya atau saudaranya ini nggak merawat orang tuanya dan merasa paling berjasa gitu ya, sehingga akhirnya hubungan antar saudara ini jadi nggak bagus. Nah, bagaimana ya kira-kira mengatasinya, ini tip mengatasinya biar saudaranya yang merasa paling berjasa tadi tidak kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan lagi dalam keluarga. Silakan Bu Dahira. Belum di-unmute, Bunda? Ya, terima kasih, Mbak Dama. Ya, ini kita lihat ya, sebetulnya ketika kita menjawab suatu pertanyaan, kita harus observasi dulu. Tapi secara singkat saja ya. Ya, di sini ada beberapa orang dalam hal ini merawat ibunya yang sudah sepuh mungkin ya. Dan padahal si anak-anak ini interaksi dengan orang tuanya lebih sering, yang disalahkan itu tadi ya Kak ya. Ya kan? Ya dari luar bisa jadi banyak saya jumpai juga kasus ini yang menyalahkan itu biasanya apakah dia menyuplai dana yang lebih gitu loh. Sehingga ketika melihat yang dilihat itu penampakan orang tua biasanya Kak. Dilihat mungkin tidak lebih baik gitu ya, tidak lebih sehat atau apa ketika si kakak ini pulang yang jarang gitu ya Kak. Jadi kakaknya ini bisa jadi karena dia menyuplai dana, beberapa ada yang posisi seperti itu, dia merasa kok tidak ada perubahan dan dia langsung tidak menanyakan lagi kepada adiknya, mungkin langsung subuh pendek ya itu ya, subuh pendek ya, kemudian mungkin dengan nada yang tinggi dan sebagainya membuat tidak nyaman. Nah, bagaimana membuat nyaman ini? Nah, ini memang perlu tadi perlu yang namanya kita coba konsul tadi ya. Kalau kakaknya tidak mau diajak terapi kan pasti kita tidak bisa memaksakan. Yang bertanya kita mungkin bapak tadi ya, bapak ya melihat anak-anak tadi coba bisa menengahi, ya menengahi dalam artian
memberikan support kepada adik-adiknya ini ya terkait dengan mungkin kakaknya yang sedang tadi emosi atau apa dengan sumbu pendek sehingga tidak melihat. Jadi yang intinya kalau seperti itu memang kita perlu banget. Nah, kemarin siapa yang ikut materinya Mas Sony ya, itu tentang sajadah itu kan. Kita sadari, kita jeda, kita pilih responnya. Ya, jadi untuk menyikapi hal seperti ini yang tadi ada di luar kontrol kita, pastikan kita ngontrol yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa merubah kakak kita harus begini-begini. Yang pasti bagaimana kita merespon itu semua hadir di dalam diri kita. Nah, itu membuat kita berlapang dada, membuat jadi bahagia, ya harmonis karena bahagia kita itu milik kita gitu, ya. Jadi bagaimana kita merespon tadi gitu. Sambil kita doakan kakak kita tadi. Ya, kita respon, kita terima, kita jeda dulu, jangan kita juga emosi gitu. Kita jeda ada apa dan sebagainya, sambil kita mengintrospeksi diri kita, apakah benar itu juga terjadi di kita yang lalai? Gitu loh. Kalau memang itu terjadi di diri kita nih, kejadian itu, kesalahan itu, nggak ada kata kita minta maaf gitu. Oh ya Kak, minta maaf karena gini, mungkin kuliah atau apa dan sebagainya. Sebetulnya itu minta maaf itu adalah kalimat powerful. Ya, jadi itulah yang membuat kita damai, kata minta maaf itu ya. Jadi kadang-kadang kita suka lupa bilang I'm sorry ke suami, ke anak kita, ke orang tua kita. Padahal itu 50% masalah selesai dengan kita bilang I'm sorry. Gitu ya. Insya Allah akan bisa dilembutkan hatinya. Gitu sih Kak Dama. Ya. Terima kasih Bunda Ya. Hera, Masya Allah. Nanti bisa dipakai ya tipsnya ya Pak Andri Solni ya. Bunda Sofi, ini pertanyaan terakhir nih ya, boleh dibantu dijawab sama Bunda Sofi. Gimana caranya supaya lebih ikhlas Bun ketika kita harus dilangkahi untuk menikah sama adik kita nih Bun. Karena ketika terjadi itu perang batin dan sering banget perutnya jadi asam lambungnya mulai kambuh nih Bun. Gimana tuh Bun? Waduh, dilangkahi ya. Ini sebenarnya juga sempat kejadian sama anak saya nih. Ada ketika dia sekarang nih yang barusan aja nih kejadian. Semuanya udah nikah kecuali dia dan dia dilangkahin sama adiknya gitu kan. Nah, sempat mengalami ya sedih, ya gelisah gitu ya. Terus aku gimana dong? Terus aku gimana dong gitu gitu ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah udah beradaptasi, udah oke gitu ya. Sebenarnya kalau dilangkahi itu kan kadang-kadang yang justru yang membuat kita takut atau kita cemas ya atau kita nggak nyaman itu adalah apa kata orang gitu ya. Ya kan? Apa kata orang? Ih, apa kata orang ya adiknya lebih dulu apa macam-macam gitu yang di kepala itu ya, rasa khawatir apa itu lebih cenderung apa kata orang gitu ya. Tetapi cobalah mungkin mendengarkan dari suara hati dulu, suara hati diri sendiri dulu gitu ya. Sebenarnya apakah memang aku mau nikah di usia ini? Apakah aku memang sudah siap kalau ada seseorang yang datang meminta aku? Nah, suara hati ini yang perlu didengerin dulu ya. Karena ini juga kata guru kita ya Pak Asep, banyak orang nikah itu karena apa kata orang gitu. Ih, kok usia segini belum nikah? Ya udah deh aku nikah aja, tapi nggak tahu pokoknya siapa aja deh yang datang gitu. Akhirnya kejadiannya banyak yang kayak gitu tuh. Ketika kita mendengar apa kata orang, gitu ya, lebih takut dikatakan orang yang nggak laku lah gitu ya. Oh, kalah dengan adik lah gitu misalnya. Nah, lebih takut itu daripada mencoba untuk mendengarkan suara hati sendiri. Makanya anak saya kita ajak juga ngobrol, oke coba dengerin kata hatimu. Iya sih, ternyata aku juga lagi belum waktunya kayaknya aku nikah nih, aku masih pingin jalan, aku pingin seneng-seneng, lagian aku juga belum siap kayaknya gitu-gitu ya. Akhirnya dia keluar gitu. Oh ya udah, dan akhirnya happy lagi gitu, menjalani rutinitasnya sambil dia melakukan ya
apa ya, persiapan ya untuk bagaimana nanti kalau menikah gitu ya. Misalnya mengasuh ponakannya gitu ya, yang biasanya nggak pernah ngasuh, sekarang rajin ngasuh gitu ya. Nah itu menunjukkan memang yang disadari bahwa aku memang harus mempersiapkan, tapi it's okay karena aku sendiri kalau orangnya tiba-tiba datang sekarang aku nggak sanggup gitu, belum sanggup nggak gitu. Nah jadi itu saran saya sih mungkin ya, lebih banyak mendengar apa kata diri sendiri. Sanggupkah aku ketika ada seseorang yang melamar dan mengajak menikah sekarang, apa yang sudah aku persiapkan, nah, gitu ya. Lebih banyak ngobrol dengan diri sendiri. Mungkin itu kayaknya Mbak Dama. Biasa, Masya Allah. Emang kita perlu banyak sudut pandang ya. Semakin luas sudut pandang kita itu akhirnya semakin tepat ya langkah yang kita lakukan. Kayak tadi kalau ibu-ibu yang marah-marah, kita coba bayangkan sudut pandang kita nanti ke beberapa tahun ke depan, anak-anak kita mau seperti apa gitu. Nah ini juga memperluas sudut pandang kita. Oh iya ya, sebenarnya kita khawatirkan tuh lebih ke pandangan orang gitu ya, atau kitanya belum nikah saat ini ya. Nah, ini sharing menarik nih Kakak sekalian ya. Jadi kita makin luas nih hari ini sudut pandang kita, Masya Allah. Baik, nggak kerasa nih teman-teman, udah mau 4 menit lagi itu kita udah mau 2 jam sharing kita, Masya Allah, tabarakallah, senang banget ya. Kita jadi banyak banget dapat ilmu hari ini, baik dari case-case yang hadir, dari kasus-kasus masalah yang hadir, kita jadi mengukur diri juga gitu ya untuk kesiapan diri kita ketika berkeluarga gitu ya, akan ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin Allah hadirkan untuk melatih diri kita dan bagaimana kita sanggup untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tadi ya dengan ilmu tentunya, dengan skill-skill yang kita punya gitu ya. Bahkan kita juga banyak belajar dari pertanyaan teman-teman semuanya, dari sharing teman-teman tadi ada Mbak Hanifah juga, dari sharing kasus-kasus yang dibawakan oleh Bunda Hera dan juga Bunda Sofi teman-teman ya. Nah, di akhir ini kita mau mengundang Bunda Hera dan Bunda Sofi tentunya untuk sharing mungkin ya beberapa kalimat penutup yang gimana ya caranya supaya kita kuat nantinya bisa menghadapi turbulence yang mungkin akan hadir di keluarga kita gitu ya, dan mungkin apa ya yang harus kita lakukan gitu, satu kata kunci mungkin yang harus kita lakukan supaya yang selamat gak kita aja, tapi juga seluruh anggota keluarga kita bisa selamat dalam turbulensi itu. Nah, mungkin dari Bunda Hera dulu, silakan. Apa ya? Oke. Untuk menghandle relation turbulence ya di dalam keluarga, yang terpenting adalah kita melakukan komunikasi yang baik dan benar. Ya. Karena tadi saya katakan komunikasi itu adalah powerful. Ya, salah satu yang harus kita benar mempunyai skillnya ya. Ya, jadi berkomunikasi. Kemudian karena dikatakan gini, setinggi-tingginya pengasuhan adalah ketika seorang anak memaafkan orang tuanya. Betul? Karena kan biasanya luka batin kemudian unfinished business itu terjadi dari pola asuh. Ya. Kemudian ketika anak setinggi-tinggi pengasuhan adalah ketika tadi anak memaafkan orang tuanya. Ketika anak tidak mencari lagi kesalahan-kesalahan orang tuanya. Udah memaafkan dan dia tidak mencari-cari kesalahan orang tuanya. Dan anak itu ridho, dia terlahir dari rahim orang tuanya. Insya Allah ya. Nah, disinilah ketika memaafkan itu kita tidak sulit untuk mengatakan kepada siapapun. Insya Allah kebahagiaan akan didapat dan insya Allah kita akan raih ridhonya Allah. Ya, gitu Kak Dama. Terima kasih Bunda Hera. Boleh dong berikan apresiasinya teman-teman sekalian buat Bunda Hera. Menarik banget nih ya. Yuk kita jalin lagi komunikasi yang lebih powerful lagi dengan baik dan benar tentunya. Dan jangan lupa ada satu kata kunci banget, memaafkan tadi penting banget. Minta maaf itu penting banget sehingga pada akhirnya anak-anak kita, pasangan kita juga nantinya bisa memaafkan mungkin apa yang salah dari diri kita, dan kita pun jadi orang yang mudah memaklumi ya kesalahan yang mungkin dilakukan keluarga kita, tapi kitanya jadi makin kompak karena saling memahami tadi ya. Luar biasa. Terima kasih Bunda Hera. Satu lagi dong dari Bunda Sofi, silakan. Ya, kalau saya mungkin simpel aja, sehatkan dirimu, maka keluargamu akan sehat, gitu ya.
Jadi kalau kita punya permasalahan dengan keluarga kita, entah itu dengan anak, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan orang lain, maka yang perlu disehatkan dulu, yang perlu dijaga dulu ya diri kita. Karena ini pengalaman juga, tadi ya saya punya masalah dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan apa macam-macam, dengan orang tua. Ternyata saya dulu nih sendiri yang harus dibenerin gitu. Karena ketika saya bener, insya Allah orang lain yang di sekitar kita itu akan malah memberikan respon yang sama ya. Semakin kita baik, lingkungan kita akan memberikan respon yang lebih baik juga. Makanya buat saya kita menyehatkan diri dulu secara mental, kita benerin dulu, kita merilis semua trauma-trauma yang ada, merilis semua luka-luka batin yang ada, sehingga kita jadi lebih sehat, sehingga lingkungan kita pun akan merespon jadi lebih positif. Itu aja mungkin kalau saya. Oke, terima kasih Bunda Sofi. Masya Allah, betul banget ya teman-teman. Ayo sehatkan diri kita dulu gitu ya. Baru kemudian kita nanti juga akan mendapatkan respon yang positif terhadap orang-orang di sekeliling kita. Penting banget ya teman-teman. Dan penting banget tentunya untuk kita lebih sehat tadi, untuk kita bisa berkomunikasi dengan keluarga yang tepat. Kita punya ilmunya, kita punya teknik yang tepat teman-teman ya. Dan salah satunya bisa dengan mengikuti family therapy yang akan dilakukan minggu depan bersama Kampung Hening pas lagi libur teman-teman gitu ya. Kalau menurut saya sih wajib banget ya investasi untuk keluarga ini teman-teman sekalian. Pastinya bisa bermanfaat, gak cuma membuat diri kita sehat, tapi juga pasangan kita sehat, dan insya Allah anak-anak kita juga bertumbuh sehat mentalnya, dan insya Allah dirinya akan menjadi diri yang optimal. Terima kasih teman-teman, kakak-kakak semuanya yang sudah menyimak acara kita dari tadi jam berapa? Jam 9 ya teman-teman kita mulai sampai jam 11. Masya Allah masih bertahan ini ya. Makasih banyak dong. Boleh berikan aplaus untuk diri Anda masing-masing yang udah bertahan. Dan terima kasih banyak loh ya. Udah ikut bertanya, ikut sharing juga. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya semakin hari semakin bertumbuh hidupnya, semakin sehat mentalnya, semakin diberikan kesempatan sama Allah untuk belajar berbagai teknik konseling yang bisa membuat diri kita makin sehat dan makin bertumbuh, dan juga menolong orang lain di sekeliling kita makin bertumbuh hidupnya. Saya Damayanti Aha undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak sudah join eventnya Kampung Hening. Sampai ketemu di event-event edukasi yang makin menarik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.